Miliarder murka seret ibu bayi masuk mobil. Semua menahan napas. Akhirnya justru dapat rumah mewah. Langit Jakarta sore itu tidak sedang menangis. Ia sedang mengamuk. Jutaan jarum air dijatuhkan dari perut awan hitam cumulonimbus yang menggantung rendah dan bengkak, menghujam aspal ibu kota dengan kebencian purba yang seolah ingin menenggelamkan dosa-dosa metropolitan ini. Angin kencang menderu-deru di antara celah gedung pencakar langit, menciptakan lorong angin yang melolong seperti serigala lapar, membanting apa saja yang tidak tertanam kuat ke bumi. Di tengah kakofoni alam yang brutal itu, deru mesin kendaraan yang terjebak macet dan klakson yang saling bersahutan menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Namun, di sudut trotoar yang becek dan tergenang air hitam bercampur minyak, ada sebuah tragedi sunyi yang jauh lebih mengerikan daripada badai itu sendiri. Siti, seorang wanita muda yang kecantikannya telah dirampas oleh kemelaratan, duduk meringkuk di bawah naungan emperan toko yang atapnya bocor. Tubuhnya yang kurus kering basah kuyup, pakaian lusuhnya menempel ketat di kulit seolah menjadi lapisan kulit kedua yang dingin dan berat. Bibirnya yang pecah-pecah telah berubah warna menjadi ungu pucat, bergetar hebat menahan gempuran udara dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun, Siti tidak gemetar untuk dirinya sendiri. Setiap inci tubuhnya, setiap otot yang ia miliki, dikerahkan untuk menekuk, melengkung, dan membentuk tameng hidup demi melindungi satu-satunya alasan jantungnya masih berdetak, Zahra. Di dalam dekapan erat Siti, terbungkus kain jarik batik yang sudah sobek dan basah di beberapa bagian, ada nyawa mungil yang sedang berjuang di ambang batas. Zahra, bayi perempuan berusia 8 bulan itu, kini tak ubahnya seperti lilin kecil yang apinya sedang ditiup badai, berkedip lemah, nyaris padam. Kondisi Zahra adalah definisi dari mimpi buruk setiap ibu. Wajah mungilnya yang tirus tampak begitu kontras dengan kepalanya. Kulitnya yang tipis nyaris transparan memperlihatkan jalinan pembuluh darah biru yang rapuh. Namun, yang paling menakutkan bukanlah betapa kurusnya bayi itu, melainkan warnanya. Kulit Zahra tidak lagi berwarna merah muda layaknya bayi sehat, melainkan memucat menjadi abu-abu kebiruan, tanda bahwa sirkulasi darahnya mulai gagal melawan hipotermia yang menggerogoti. Kaki-kaki kecilnya yang telanjang, yang menjuntai keluar dari gendongan karena kain jarik Siti tak cukup lebar menutupi semuanya, tampak keriput dan sedingin es batu. Tapi, horor yang sesungguhnya terletak pada keheningan Zahra. Bayi itu tidak menangis. Seharusnya, bayi yang kedinginan dan kelaparan akan menjerit, menangis, memanggil dunia untuk menolongnya. Tapi Zahra diam. Kesunyian itu adalah lonceng kematian. Zahra sudah terlalu lemah untuk menangis. Energinya telah habis terkuras, hanya untuk menjaga organ vitalnya tetap bekerja. Ia hanya mampu mengeluarkan suara rintihan halus. Ngiik, ngiik. Seperti suara anak kucing yang tergilas roda dan ditinggalkan di pinggir jalan. Siti merasakan panas yang membara memancar dari tubuh kecil itu menembus dadanya yang basah. Zahra demam tinggi. Panas tubuh yang abnormal itu bertarung melawan dinginnya air hujan, menciptakan uap tipis yang segera hilang disapu angin. Siti tahu, demam tinggi di tengah hipotermia adalah tanda bahwa tubuh anaknya sedang membakar cadangan terakhirnya. Siti mempererat pelukannya, menciumi kening anaknya yang membara dengan air mata yang sudah tak bisa dibedakan lagi dengan air hujan. Bertahanlah, nak, tolong, sayang, bertahanlah sebentar lagi. Bisik Siti parau, suaranya hilang ditelan gemuruh guntur yang menggelegar di atas kepala. Ibu janji. Ibu janji kita akan dapat susu hangat. Jangan tidur, Zahra. Buka matamu, nak. Lihat ibu. Zahra membuka kelopak matanya sedikit. Bola mata coklat yang biasanya bersinar jenaka itu kini tampak keruh, diselimuti selaput kaca hampa, menatap kosong ke arah wajah ibunya. Tatapan itu seolah bertanya, Bu, kenapa dingin sekali? Bu, sakit. Hati Siti hancur berkeping-keping. Lebih hancur daripada jika ia ditabrak truk sekalipun. Rasa tidak berdaya mencekik lehernya. Ia memandang ke arah jalanan, ke arah sungai manusia yang berlarian mencari tempat berteduh. Orang-orang dengan setelan jas rapi, wanita-wanita dengan tas bermerek, mereka berlari sambil memegang payung, melompati genangan air agar sepatu mahal mereka tidak kotor. Mereka melewati Siti dan Zahra seolah-olah ibu dan anak itu adalah onggokan sampah basah yang tidak kasat mata. Siti mencoba mengulurkan tangannya yang gemetar. Bukan tangan peminta-minta yang lazim,
Telapak tangannya tidak menengadah meminta uang. Ia menangkupkan tangannya di depan dada, gestur memohon yang paling purba. Seorang pria paruh baya dengan payung lebar melintas tergesa-gesa. Siti memberanikan diri menyentuh ujung celana pria itu. "Tuan, tolong." Suara Siti serak, nyaris hilang. "Anak saya, dia demam, tolong air hangat sedikit saja." Pria itu tersentak kaget, lalu menatap Siti dengan tatapan jijik seolah baru saja disentuh oleh penyakit kusta. Ia menyentakkan kakinya, melepaskan pegangan lemah Siti. "Minggir! Jangan pegang-pegang. Dasar pengemis. Hujan-hujan begini masih saja modus bawa anak." Bentak pria itu kasar, lalu meludah ke samping sebelum berlalu cepat menembus hujan. Ludah itu tidak mengenai Siti, tapi kata-katanya menghantam ulu hatinya lebih keras daripada batu. Modus. Mereka pikir ia menyiksa anaknya sendiri demi uang receh? Demi Tuhan, ia rela mengiris dagingnya sendiri asalkan Zahra bisa hangat. Ia tidak butuh uang mereka. Ia butuh kemanusiaan mereka. Siti menarik kembali tangannya, mendekap Zahra lagi. "Maafkan mereka, Nak, mereka tidak tahu mereka buta." Angin kencang tiba-tiba bertiup lebih brutal, menerbangkan tempias air hujan masuk jauh ke bawah emperan toko. Siti memutar tubuhnya, memunggungi jalan, menjadikan punggungnya sebagai tembok terakhir. Ia merasakan air dingin itu memukul punggungnya tanpa ampun, merembes masuk ke tulang belakangnya, membuatnya menggigil hebat hingga giginya bergemeretak. Namun, ia tidak bergerak 1 milimeter pun. Ia pastikan dada dan perutnya tetap menjadi kawah hangat bagi Zahra. Di tengah keputusasaan itu, Siti merasakan gerakan Zahra melemah. Rintihan ngiyik itu berhenti. Tangan kecil Zahra yang tadi sempat mencengkeram kerah baju Siti kini terkulai lemas, jatuh ke samping. Waktu seakan berhenti. Jantung Siti serasa ditarik paksa keluar dari rongga dadanya. "Zahra?" panggil Siti panik, mengguncang pelan tubuh kecil itu. "Zahra, bangun. Jangan diam, Nak. Menangis. Ayo menangis yang keras. Marahi ibu. Jangan diam begini." Tidak ada respon. Hanya dada kecil yang naik turun dengan sangat lambat. Bibir Zahra kini benar-benar biru. Napasnya pendek-pendek, tersendat-sendat seolah ada kapas yang menyumbat tenggorokannya. Ketakutan terbesar Siti kini berdiri tegak di hadapannya. Malaikat maut sedang mengincar bayi ini. Siti mendongak ke langit yang hitam pekat, air matanya menderas keluar, bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. Ia tidak lagi peduli pada harga diri. Ia tidak lagi peduli pada rasa malu. Di trotoar Jakarta yang bising namun sepi akan hati nurani itu, seorang ibu meraung dalam diam, melayangkan protes pada Tuhan. "Tuhan, jangan ambil dia!" teriak batin Siti, jeritan yang begitu keras hingga rasanya memecahkan gendang telinganya sendiri, meski tak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Ambil aku! Matikan aku di sini sekarang juga! Tapi tolong, hangatkan dia. Beri dia 1 jam lagi. Hanya 1 jam lagi." Siti berdiri dengan kaki gemetar yang nyaris tidak sanggup menopang berat badannya sendiri. Ia tidak bisa diam di sini. Jika ia diam, Zahra akan mati membeku. Ia harus mencari kehangatan, walau harus merangkak, walau harus mendobrak pintu neraka sekalipun. Dengan sisa tenaga terakhir, Siti melangkah tertatih-tatih menuju pinggir jalan raya, menerobos tirai hujan yang semakin deras. Ia mengangkat tubuh Zahra tinggi-tinggi, melindunginya dengan tangan, berharap ada satu pasang mata di antara ribuan mobil mewah yang macet itu yang mau melihat. Berharap ada satu hati yang belum mati di dalam kotak-kotak besi ber-AC itu. Di depan sana, lampu-lampu mobil menyilaukan mata, merah dan putih, kabur oleh air hujan. Bagi Siti, itu bukan lampu lalu lintas. Itu adalah harapan yang memudar. Dan di pelukannya, tubuh Zahra semakin dingin, napasnya semakin tipis, sebuah lilin yang tinggal menunggu satu hembusan angin terakhir untuk padam selamanya. Hanya berjarak 5 meter dari tempat Siti dan Zahra meregang nyawa di trotoar, sebuah dunia yang sama sekali berbeda sedang bergerak lambat dalam antrean kemacetan yang mengular. Di dalam kabin sedan Mercedes Maybach S-Class berwarna hitam obsidian yang mengkilap, realitas badai di luar sana seolah tidak pernah ada. Kaca jendela berlapis ganda yang kedap suara telah memangkas habis jeritan angin dan gemuruh guntur,
menyisakan keheningan purba yang hanya diisi oleh alunan musik klasik nokturne karya Chopin yang mengalir jernih dari speaker Burmester kualitas tinggi. Arif, sang pemilik singgasana berjalan itu, duduk bersandar di kursi belakang yang dilapisi kulit napa berwarna krem selembut mentega. Udara di dalam kabin itu sejuk, beraroma sandalwood mahal yang menenangkan, kontras dengan bau aspal basah dan sampah di luar sana. Namun, kenyamanan fisik itu tidak mampu meredakan badai yang berkecamuk di dalam kepala Arif. Pria muda berusia 30 tahun itu memijat pelipisnya yang berdenyut. Matanya terpejam menahan lelah setelah maraton rapat direksi selama 8 jam tanpa henti. Dunia menganggapnya memiliki segalanya, uang yang tak berseri, kekuasaan, dan masa depan cerah. Tapi sore ini, di tengah kemacetan ibu kota yang melumpuhkan, Arif merasa hampa. Ia merasa seperti astronot yang terjebak di dalam kapsul isolasi, terputus dari kehidupan nyata, mengamati bumi dari balik kaca tebal yang dingin. Macetnya parah sekali, Pak Karto? Tanya Arif tanpa membuka mata, suaranya berat dan rendah. Banjir di depan, Den Arif. Jawab Pak Karto, sopir setia yang sudah mengabdi sejak Arif masih berseragam sekolah dasar. Suaranya terdengar prihatin. Hujannya jahat benar sore ini. Langit kayak bocor. Arif menghela napas panjang, lalu perlahan membuka matanya. Ia menekan tombol di pegangan pintu, dan tirai jendela elektrik perlahan turun, memperlihatkan pemandangan di luar. Kaca jendela itu kini menjadi layar bioskop yang menayangkan film horor bisu. Arif melihat ribuan titik air menghantam kaca, meleleh turun mendistorsi pemandangan jalanan yang kacau. Cahaya merah dari lampu rem mobil di depan memantul di aspal basah seperti sungai darah. Orang-orang berlarian, motor-motor mogok, dan payung-payung terbalik diterjang angin. Tatapan Arif menyapu trotoar dengan malas, tidak mencari apa-apa, hanya sekadar membuang pandangan. Dan di sanalah ia melihatnya. Di antara kaki-kaki orang yang berlalu lalang, di sudut emperan toko yang gelap dan suram, ada seonggok benda yang meringkuk. Awalnya, Arif mengira itu tumpukan karung goni basah yang ditinggalkan pemilik toko. Namun, saat sebuah kilat petir menyambar dan menerangi jalanan selama sepersekian detik, karung itu bergerak. Arif menegakkan punggungnya. Matanya menyipit, fokusnya menajam. Itu manusia. Seorang wanita. Wanita itu basah kuyup, seolah baru saja ditarik keluar dari dasar laut. Ia tidak meminta-minta. Ia tidak menengadahkan tangan. Ia hanya memeluk sesuatu di dadanya dengan keputusasaan yang begitu telanjang, begitu raw, hingga Arif bisa merasakannya menembus kaca anti peluru mobilnya. Gestur tubuh wanita itu, punggung yang melengkung, kepala yang menunduk dalam, tangan yang mencengkeram, meneriakkan satu kata, perlindungan. Kasihan, Den, gumam Pak Karto yang mengikuti arah pandang tuannya lewat spion tengah. Bawa anak itu sepertinya. Tapi ya zaman sekarang, banyak sindikat. Anak disewa buat ngemis. Obat tidur dikasih biar anteng. Arif ingin menyetujui ucapan Pak Karto. Logikanya ingin berkata, ya, itu pasti penipuan. Jangan peduli. Tutup tirainya. Tidur lagi. Itu adalah mekanisme pertahanan diri orang kaya, agar tidak gila memikirkan kemiskinan dunia. Arif sudah hampir menekan tombol untuk menaikkan tirai jendela kembali. Jarinya sudah menyentuh panel pintu. Namun, Tuhan, atau takdir, memutuskan untuk campur tangan. Angin kencang tiba-tiba bertiup liar di luar sana, menyibakkan ujung kain jarik basah yang menutupi buntalan di pelukan wanita itu. Jari Arif membeku di udara. Napasnya tercekat di tenggorokan, berhenti mendadak seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Ia tidak melihat wajah wanita itu. Ia tidak melihat wajah bayinya. Yang ia lihat hanyalah sepotong kaki. Kaki bayi. Kaki itu sangat kecil, rapuh, dengan 5 jari mungil yang menekuk ke dalam. Tapi bukan ukurannya yang membuat jantung Arif berhenti berdetak. Warnanya. Kaki itu tidak berwarna kulit manusia hidup. Kaki itu berwarna putih pucat seperti lilin, dengan rona kebiruan yang mengerikan di bagian tumit dan kuku-kukunya. Biru lebam. Biru kematian. Kaki itu menggantung lemas, terguncang-guncang tanpa daya mengikuti gerakan ibunya yang menggigil, seperti boneka rusak yang dibuang. Itu bukan boneka. Itu daging dan darah yang sedang membeku. Memori kelam menghantam Arif tanpa peringatan.
Ingatan 10 tahun lalu, saat ia melihat ibunya sendiri meninggal di rumah sakit, tangan ibunya yang dingin dan membiru saat Arif menggenggamnya untuk terakhir kali. Warna biru itu sama. Warna nyawa yang sedang meninggalkan raga. Pak Karto. Suara Arif bergetar, bukan lagi suara bos yang berwibawa, melainkan suara manusia yang ketakutan. Kakinya biru. Apanya, Den? Bayi itu, teriak Arif tiba-tiba, membuat Pak Karto terlonjak kaget. Kakinya biru. Dia sekarat. Tanpa menunggu jawaban sopirnya, tanpa berpikir tentang sepatu kulit loafers seharga puluhan juta yang ia kenakan, atau jas Armani Sutra yang membalut tubuhnya, Arif menarik tuas pintu mobil. Den! Hujan! Den! Payungnya belum. Teriakan Pak Karto terlambat. Arif sudah mendorong pintu berat itu terbuka. Blam! Suara nokturne Chopin seketika lenyap, digantikan oleh raungan badai yang memekakkan telinga. Angin kencang langsung menampar wajah Arif dengan air dingin, membasahi kemeja mahalnya dalam hitungan detik. Dinginnya menusuk tulang, tapi adrenalin di darah Arif jauh lebih panas. Ia melompat keluar dari mobil, kakinya langsung terbenam ke dalam genangan air coklat setinggi mata kaki. Sepatu mahalnya hancur seketika, tapi Arif tidak peduli. Matanya terkunci pada sosok wanita di trotoar itu. Jarak mereka hanya 5 meter. Tapi rasanya seperti menyeberangi sungai deras. Arif berlari, menerobos hujan. Siti, yang sedang menunduk menangis, merasakan kehadiran seseorang yang berlari ke arahnya. Ia mendongak ketakutan, mengira itu Satpol PP yang akan mengusirnya atau preman yang akan memalaknya. Ia mengeratkan pelukannya pada Zahra, siap untuk lari meski kakinya sudah mati rasa. Jangan! Jerit Siti parau saat bayangan tinggi besar itu berdiri di hadapannya. Jangan usir kami cuma berteduh. Arif berhenti tepat di depan Siti. Napasnya memburu. Dari jarak sedekat ini, ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Ia melihat bibir Siti yang ungu. Ia melihat mata Siti yang bengkak. Dan yang paling mengerikan, ia melihat wajah bayi itu. Zahra tampak seperti patung porselen yang retak. Matanya tertutup rapat. Mulutnya sedikit terbuka tapi tidak ada suara napas. Air hujan menetes dari hidung mancung Arif, jatuh tepat ke pipi bayi itu, tapi bayi itu tidak bergerak, tidak berkedip. Ya Tuhan! Desis Arif, horor menjalar di sekujur tubuhnya. Dia tidak bergerak. Arif tidak bertanya, apakah ibu baik-baik saja? Pertanyaan itu bodoh. Ia tidak berbasa-basi. Insting kemanusiaannya mengambil alih kendali tubuhnya sepenuhnya. Dengan gerakan cepat, Arif melepaskan jas mahalnya. Jas seharga motor itu kini hanyalah selembar kain pelindung. Ia membentangkan jas itu, lalu berlutut di atas trotoar yang becek dan kotor. Ia tidak peduli celana bahannya ternoda lumpur. Ia berlutut di hadapan pengemis itu, menyamakan level mereka. Bu, ucap Arif, suaranya tegas, berusaha mengalahkan suara hujan. Anak ibu hipotermia. Dia butuh hangat sekarang juga. Siti menatap pria asing itu dengan tatapan bingung dan tidak percaya. Pria ini wangi, bersih, tampan, tapi dia berlutut di lumpur? Dia melepaskan jasnya? Tuan. Bibir Siti gemetar. Tolong, air hangat. Bukan air hangat. Potong Arif cepat. Ia menyelimutkan jas tebalnya yang masih menyimpan sisa panas tubuhnya ke atas tubuh mungil Zahra dan bahu Siti. Aroma sandalwood mahal seketika menyelimuti mereka. Aroma harapan di tengah bau selokan. Dia butuh rumah sakit. Atau minimal tempat kering. Arif berdiri, lalu mengulurkan tangannya. Tangan yang terawat, bersih, dengan jam tangan Rolex melingkar di pergelangan, kini terulur ke arah tangan Siti yang kotor, kasar, dan penuh daki jalanan. Berdiri, Bu, perintah Arif. Matanya menatap Siti tajam, memberikan keyakinan. Ikut saya. Mobil saya hangat. Kita selamatkan bayi ini dulu. Siti ragu sejenak. Ketakutan orang miskin akan tipu daya orang kaya masih tersisa. Tapi saat ia merasakan kehangatan jas Arif di tubuh Zahra, dan melihat tangan Zahra yang membiru, pertahanannya runtuh. Ia tidak punya pilihan.
Ia mempertaruhkan nyawanya pada orang asing ini demi satu tarikan napas anaknya. Siti menyambut uluran tangan Arif. Saat kulit mereka bersentuhan, Arif tersentak. Tangan wanita itu sedingin es batu. Rasanya seperti memegang mayat hidup. Rasa iba yang begitu besar meledak di dada Arif, mengubah rasa kasihan menjadi rasa tanggung jawab. Ia menarik Siti berdiri dengan kuat, menopang tubuh wanita yang limbung itu. "Pak Karto, buka pintu!" teriak Arif ke arah mobil sambil memapah Siti. Mereka berlari kecil menuju mobil mewah itu. Arif membuka pintu belakang lebar-lebar, membiarkan interior kulit berwarna krem yang suci itu terkena cipratan air hujan dan lumpur. Ia mendorong pelan punggung Siti agar masuk. Siti terbelalak melihat kemewahan di dalam sana. "Tuan, saya kotor, nanti joknya rusak." "Persetan dengan joknya," bentak Arif. Emosinya meluap karena panik melihat kondisi bayi itu. "Masuk. Nyawa anakmu lebih mahal dari mobil ini." Teriakan itu menyadarkan Siti. Ia segera masuk, membenamkan dirinya ke dalam kursi empuk yang selembut awan. Arif menyusul masuk dan membanting pintu mobil tertutup. Blam! Suara badai seketika lenyap lagi. Keheningan kembali. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Di dalam kapsul kemewahan itu, kini ada aroma basah, aroma kemiskinan, dan aroma ketakutan yang menguar dari tubuh Siti dan Zahra, bercampur aduk dengan wangi parfum mobil. Arif menatap bayi di pangkuan Siti. Dada kecil itu masih diam. "Jalan, Pak Karto," perintah Arif, napasnya memburu. "Cari tempat hangat terdekat. Restoran, klinik, apa saja. Cepat." Di luar jendela, hujan masih menggila, tapi di dalam sana, untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, setitik harapan mulai menyala, sekecil nyala lilin yang berusaha bertahan di tiup angin. Suasana di dalam bistro Batavia, sebuah restoran tua yang memancarkan aura kolonial yang hangat di sudut Jalan Sabang, terasa seperti surga yang tersembunyi dari neraka dunia luar. Lampu-lampu gantung berwarna kuning temaram memantul lembut pada dinding kayu mahoni yang dipoles mengkilap, menciptakan atmosfer keemasan yang menenangkan jiwa. Aroma masakan yang memabukkan menguar di udara, perpaduan antara wangi kaldu ayam yang gurih, roti panggang yang renyah, dan uap nasi panas yang mengepul. Semuanya bersekongkol untuk membangkitkan insting bertahan hidup paling dasar manusia, rasa lapar. Namun, kedamaian restoran elit itu seketika terusik saat pintu kaca depan terbuka lebar. Bukan tamu terhormat yang masuk, melainkan sebuah rombongan aneh yang memancing tatapan heran dari para pelayan berseragam rapi dan pengunjung lain yang sedang menikmati makan malam tenang mereka. Arif melangkah masuk dengan tergesa, kemeja putih mahalnya basah di bagian bahu, wajahnya tegang. Di sebelahnya, berjalan tertatih-tatih, adalah Siti. Wanita itu tampak seperti makhluk asing di tempat ini. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya lepek meneteskan air kotor ke lantai marmer yang bersih, dan kakinya yang telanjang meninggalkan jejak lumpur hitam di setiap langkahnya. Ia mendekap buntalan kain jarik basah di dadanya seolah itu adalah berlian yang paling rapuh di dunia. Arif tidak mempedulikan tatapan jijik dari seorang wanita sosialita di meja sudut yang menutup hidungnya dengan serbet. Ia langsung menarik kursi di meja paling dekat dengan pemanas ruangan. "Duduk, Bu," perintah Arif lembut namun tegas, lalu menoleh pada pelayan yang terpaku bingung. "Mbak, bawakan handuk kering sebanyak-banyaknya. Sekarang." Dan menuangkan air hangat, sup ayam, nasi, dan... Arif menatap Siti. "Bayinya butuh apa?" "Susu, bubur." "Susu hangat, Tuan." Cicit Siti, suaranya bergetar hebat karena menggigil. Dia belum bisa makan keras, susu formula saja, yang hangat. "Susu hangat. 1 botol besar. Cepat," seru Arif pada pelayan itu. Otoritas dalam suaranya membuat pelayan itu tersadar dan berlari ke dapur seolah nyawanya sendiri yang terancam. Siti duduk di kursi empuk itu dengan canggung. Tubuhnya masih gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena syok termal. Ia membuka sedikit kain jarik basah yang membungkus Zahra. Pemandangan di balik kain itu membuat hati Arif mencelos sekali lagi. Wajah Zahra masih pucat, sewarna kertas tua. Bibirnya yang mungil masih memiliki rona kebiruan yang menakutkan, dan matanya tertutup rapat. Namun, di ruangan yang hangat ini, napasnya mulai terdengar sedikit lebih jelas,
meski masih berat dan berbunyi grog-grog halus. Tak lama kemudian, bala bantuan datang. Tumpukan handuk putih bersih yang masih hangat dari mesin pengering diletakkan di meja. Tanpa ragu, Arif mengambil satu handuk, dan dengan gerakan yang mengejutkan lembutnya untuk ukuran tangan pria dewasa, ia membantu Siti mengeringkan kepala Zahra. Ia menyeka butiran air hujan dari pipi tirus bayi itu dengan hati-hati, seolah takut kulit tipis itu akan robek jika disentuh terlalu keras. Lalu, botol susu itu datang. Susu putih hangat di dalam botol kaca, uap tipis mengepul dari karet dotnya. Bagi Siti, benda sederhana itu terlihat lebih berharga daripada emas batangan. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol itu, mengecek suhunya di punggung tangan, sebuah insting ibu yang tidak pernah hilang meski dalam kondisi kritis, lalu perlahan mendekatkan dot itu ke bibir Zahra yang kering. "Ayo, nak, minum," bisik Siti, air matanya menetes jatuh ke selimut handuk. "Bismillah." Detik-detik pertama terasa seperti satu abad. Zahra tidak merespons. Bibirnya diam. Arif menahan napasnya. Tangannya mencengkeram ujung meja hingga buku-bukunya memutih. "Ayo, bayi kecil. Jangan menyerah sekarang," batinnya berteriak. Lalu, sebuah gerakan mikroskopis terjadi. Rahang Zahra bergerak lemah. Lidahnya menyentuh karet hangat itu. Dan tiba-tiba, insting kehidupan mengambil alih. Mulut kecil itu mulai menghisap. Awalnya pelan, ragu-ragu, lalu semakin kuat. Gulp, gulp. Suara tegukan itu terdengar sangat pelan. Namun bagi Arif dan Siti, itu adalah suara musik terindah di dunia. Cairan putih hangat yang kaya nutrisi itu mengalir turun ke kerongkongan Zahra, membawa panas yang sangat dibutuhkan ke dalam perutnya yang kosong, menyebar ke seluruh pembuluh darahnya, melawan dingin yang menggerogoti organ-organnya. Efeknya nyaris ajaib. Seperti bunga layu yang disiram air, perubahan itu terjadi di depan mata mereka. Warna biru di bibir Zahra perlahan memudar, digantikan oleh rona merah muda alami. Pucat di pipinya mulai menghilang, digantikan oleh kehangatan darah yang kembali bersirkulasi lancar. Dada kecilnya yang tadi naik turun dengan panik, kini mulai berirama tenang dan teratur. Arif menghembuskan napas panjang yang ia tahan sejak tadi, menyandarkan punggungnya ke kursi. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Ia baru sadar betapa tegangnya ia. Dia minum lahap sekali, gumam Arif, takjub melihat kekuatan hidup yang begitu besar dalam tubuh sekecil itu. Siti mengangguk, isak tangisnya pecah. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan syukur. "Terima kasih, Tuan. Tuan sudah menyelamatkan nyawanya. Kalau Tuan tidak berhenti tadi, mungkin malam ini saya sudah menguburnya." Pelayan datang lagi membawa nampan berisi sup ayam panas dan nasi putih. Aroma kaldu yang gurih langsung memenuhi meja. Perut Siti berbunyi keras. Suara keroncongan yang memalukan di tempat semewah ini. Siti menunduk malu. "Makanlah, Bu," kata Arif lembut. "Bayimu butuh ibunya kuat. Kalau kamu sakit, siapa yang jaga dia?" Siti menatap sup itu dengan tatapan lapar yang liar. Namun ia mencoba menahannya demi kesopanan. Akhirnya, rasa lapar menang. Ia menyendok kuah sup itu dengan tangan gemetar, memasukkannya ke mulut. Rasa hangat dan gurih meledak di lidahnya, membuat air liurnya memproduksi rasa sakit di rahang. Ia makan dengan cepat, sangat cepat, seolah takut makanan itu akan diambil lagi. Arif memalingkan wajahnya sedikit, memberi privasi pada wanita itu. Hatinya terasa perih melihat betapa laparnya manusia di hadapannya ini. Ia sering membuang makanan sisa rapat yang jauh lebih mewah dari ini, sementara di luar sana ada ibu yang kelaparan demi anaknya. Rasa bersalah sebagai orang kaya menusuk nuraninya. "Kenapa ibu bisa di jalanan?" tanya Arif pelan setelah Siti mulai tenang dan menghabiskan separuh nasinya. "Di mana suami ibu? Kenapa dia membiarkan anak dan istrinya kehujanan begini?" Pertanyaan itu membuat gerakan sendok Siti terhenti. Bayangan kesedihan melintas di matanya yang lelah. Dia tidak membiarkan kami, Tuan," jawab Siti lirih, meletakkan sendoknya. "Namanya Farhan. 4 bulan lalu, dia pulang ke Malaysia. Dia orang sana. Dia bilang mau minta restu orang tuanya untuk menikahi saya secara resmi dan membawa kami ke sana. Dia janji cuma pergi 2 minggu.
Siti menatap Zahra yang kini tertidur pulas dengan botol susu yang sudah kosong separuh. Tapi dia tidak pernah kembali. Teleponnya tidak aktif. Nomor keluarganya tidak bisa dihubungi. Saya diusir dari kontrakan karena uang yang dia tinggalkan habis. Saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Saya yatim piatu. Rahang Arif mengeras. Di kepalanya, skenario klise langsung tersusun. Lelaki brengsek, pulang ke negerinya, meninggalkan wanita hamil, lalu pura-pura lupa. Kemarahan Arif memuncak pada sosok Farhan yang tak terlihat ini. Bagaimana bisa seorang laki-laki membuang permata seindah ini? Laki-laki tidak bertanggung jawab, desis Arif tanpa sadar. Jangan bilang begitu, Tuan, potong Siti cepat, matanya berkaca-kaca membela kekasihnya. Farhan orang baik. Dia sangat sayang Zahra. Saya yakin sesuatu terjadi padanya. Dia tidak mungkin membuang kami. Hati saya bilang dia masih ingin pulang. Keyakinan buta Siti membuat Arif terdiam. Cinta macam apa yang membuat wanita ini tetap setia menunggu di trotoar neraka? Tiba-tiba, Zahra menggeliat di dalam selimut handuk. Mata bayi itu terbuka perlahan. Bola matanya yang bulat, jernih, dan berwarna coklat terang kini fokus sepenuhnya. Tidak ada lagi kabut kematian di sana. Zahra menatap langit-langit restoran, lalu menatap ibunya, dan akhirnya tatapannya jatuh pada sosok pria asing di depannya. Zahra tidak menangis. Bayi itu melakukan sesuatu yang membuat jantung Arif berhenti lagi. Perlahan, tangan mungil Zahra terulur keluar dari selimut. Jari-jari kecilnya yang kini sudah berwarna merah muda dan hangat, menggapai-gapai udara, lalu menyentuh punggung tangan Arif yang tergeletak di meja. Jari-jari mungil itu menggenggam jari telunjuk Arif. Genggaman yang lemah, namun terasa seperti sengatan listrik ribuan volt bagi Arif. Arif menatap tangan kecil itu. Kulitnya yang halus bersentuhan dengan kulit Arif yang kasar. Ada aliran energi murni yang berpindah. Rasa percaya. Rasa terima kasih tanpa kata. Bayi itu menatap Arif dan, demi Tuhan, sudut bibirnya terangkat sedikit. Zahra tersenyum. Senyum ompong yang tulus, seolah berkata, "Halo, Om. Terima kasih susunya." Dinding pertahanan emosional Arif runtuh seketika. Matanya memanas. Ia, miliarder yang biasa memecat karyawan tanpa kedip, kini merasa ingin menangis hanya karena dipegang oleh bayi gelandangan. DRRRT. DRRRT. Getaran ponsel di saku celana Arif menghancurkan momen sakral itu. Arif tersentak, menarik tangannya perlahan dari genggaman Zahra, meski hatinya berteriak ingin tetap di sana. Ia melihat layar ponselnya. Sekretaris, Urgent Meeting Investor Jepang. Panggilan kelima. Realitas kembali menampar. Ia punya tanggung jawab. Ratusan miliar investasi sedang dipertaruhkan malam ini. Ia tidak bisa berlama-lama di sini. Dengan berat hati, Arif berdiri. Ia merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan semua lembaran uang tunai berwarna merah yang ada di sana, mungkin sekitar 5 juta rupiah, dan meletakkannya di meja. Lalu, ia mengambil sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas timbul. "Bu Siti," ucap Arif cepat, nadanya berubah menjadi mode bisnis karena terburu-buru. "Maafkan saya harus pergi sekarang. Ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan." Arif menyelipkan kartu nama itu ke tangan Siti. "Dengar saya baik-baik. Pakai uang ini untuk sewa kamar hotel malam ini. Jangan kembali ke jalanan. Beli popok, beli susu. 3 jam lagi, setelah urusan saya selesai, telepon saya di nomor ini. Saya akan jemput ibu dan Zahra. Saya akan carikan tempat tinggal yang layak. Janji sama saya, ibu akan menelepon." Siti menatap tumpukan uang dan kartu nama itu dengan tangan gemetar. "Tuan, ini terlalu banyak." "Itu tidak seberapa dibanding nyawa Zahra," potong Arif. "Janji telepon saya." "Saya janji, Tuan. Terima kasih banyak." Siti mencium tangan Arif dengan takzim. Arif mengangguk, menatap Zahra sekali lagi, sebuah tatapan perpisahan yang berat, lalu berbalik dan berlari kecil keluar restoran menuju mobilnya yang sudah menunggu. Ia tidak tahu bahwa di luar sana,
Takdir sedang menyiapkan skenario kejam yang akan menguji janjinya. Pintu restoran tertutup, meninggalkan Siti dan Zahra dalam kehangatan yang sementara, menggenggam selembar kartu nama yang sebentar lagi akan menjadi benda paling dicari di seluruh Jakarta. Pintu kaca berat Bistro Batavia tertutup perlahan di belakang punggung Siti, memisahkan dua dunia dengan kekejaman yang absolut. Bunyi lonceng kecil di atas pintu, ting, terdengar seperti salam perpisahan terakhir dari surga. Dalam sekejap mata, kehangatan aromaterapi dan alunan musik jazz yang menenangkan lenyap tak berbekas, digantikan kembali oleh raungan monster badai Jakarta yang masih belum puas memporak-porandakan kota. Udara dingin yang lembab dan berbau aspal basah langsung menyergap Siti, menampar pipinya yang baru saja merona hangat, seolah alam semesta ingin mengingatkan bahwa tempatnya bukan di dalam istana cahaya itu, melainkan di jalanan yang gelap dan kotor. Siti mendekap Zahra erat-erat di balik selimut handuk tebal pemberian Arif, satu-satunya perisai yang tersisa. Bayi itu kini tertidur pulas, perutnya kenyang, napasnya teratur, sebuah keajaiban kecil di tengah bencana. Namun, tangan kanan Siti tidak memegang bayi itu. Tangan kanannya mencengkeram sebuah dompet kain kumal bermotif bunga pudar dengan kekuatan putus asa, seolah-olah ia sedang menggenggam jantungnya sendiri yang ia keluarkan dari rongga dada. Di dalam dompet lusuh yang ritsletingnya sudah macet itu, tersimpan nyawa mereka. 5 juta rupiah uang tunai, jumlah yang baginya setara dengan kekayaan raja, dan yang paling vital, kartu nama hitam bertuliskan tinta emas. Kartu nama Tuan Arif. Itu bukan sekadar kertas karton, itu adalah tiket emas menuju masa depan, jembatan penyeberangan dari neraka menuju kehidupan yang layak. Siti meremas dompet itu begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaganya lebih baik daripada matanya sendiri. Sebentar lagi, Zahra, bisik Siti pada bayinya, suaranya hilang ditelan suara klakson yang bising. Kita ke hotel. Kita tidur di kasur empuk. Besok kita telepon Om Arif. Hidup kita berubah. Nak, bertahanlah. Siti melangkah menembus tirai hujan menuju trotoar yang padat. Jalanan Sabang malam itu adalah definisi dari anarki. Meski hujan mengguyur deras, trotoar penuh sesak oleh manusia-manusia yang berlarian mencari tempat berteduh. Pedagang kaki lima yang panik menutup dagangan dengan terpal plastik, dan pengendara motor yang nekat naik ke trotoar demi menghindari banjir. Semua orang bergerak cepat, egois, dan buta terhadap sekitarnya. Mereka adalah arus sungai manusia yang tak peduli pada batu kecil bernama Siti. Siti berjalan hati-hati, berusaha menjaga keseimbangan di atas ubin trotoar yang licin dan berlumut. Matanya awas, mencari papan nama apotek atau hotel melati terdekat. Hatinya berbunga-bunga, sebuah perasaan asing yang sudah lama mati. Ia membayangkan membeli popok kering, minyak telon, dan bubur bayi instan. Ia membayangkan mandi air hangat. Harapan itu begitu memabukkan, membuatnya lengah sesaat. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, segerombolan remaja yang berlari kencang sambil tertawa-tawa mencari tempat berteduh muncul dari balik tikungan. Mereka tidak melihat Siti. Atau mungkin mereka melihat, tapi tidak peduli. Salah satu dari mereka, seorang pemuda berjaket denim basah, menabrak bahu kanan Siti dengan keras. Duk! Benturan itu tidak disengaja, tapi dampaknya katastrofik. Tubuh Siti yang masih lemah, karena kelaparan terhuyung hebat ke samping. Insting pertamanya adalah melindungi Zahra. Tangan kirinya yang mendekap bayi itu mengencang otomatis, memastikan Zahra tidak terlepas. Namun, hukum fisika menuntut keseimbangan. Untuk menyeimbangkan tubuhnya agar tidak jatuh menimpa anaknya, pegangan tangan kanan Siti pada dompet itu melonggar sepersekian detik karena guncangan. Dan disitulah mimpi buruk dimulai. Waktu seolah melambat, merangkak dalam gerak lambat yang menyiksa. Siti melihat dengan mata terbelalak ngeri saat dompet kain kumal itu terlepas dari jari-jarinya yang basah dan licin. Dompet itu melayang di udara, berputar pelan, menari di antara tetesan hujan, sebuah tarian kematian yang mengejek. Tidak, jerit Siti, suaranya melengking membelah kebisingan hujan. Ia mencoba menggapainya di udara. Ujung jarinya sempat menyentuh kain dompet itu, tapi sentuhan itu justru mendorongnya menjauh. Dompet itu jatuh. Bukan ke atas trotoar yang keras. Jika jatuh ke trotoar, Siti masih bisa memungutnya. Tapi takdir memiliki selera humor yang kejam malam itu. Dompet itu jatuh tepat di bibir jalan,
menggelinding sekali, 2 kali, dan kemudian terjun bebas ke dalam lubang selokan terbuka yang kisi-kisi besinya sudah hilang dicuri orang. Pelung! Suara itu kecil, nyaris tak terdengar, tapi bagi telinga Siti, itu terdengar seperti ledakan bom nuklir. Dompet itu mendarat di permukaan air selokan yang hitam pekat, berminyak, dan meluap deras karena banjir kiriman. Arus air di bawah sana bergerak ganas, membawa sampah plastik, bangkai tikus, dan kotoran kota menuju sungai besar. Siti tidak berpikir. Ia tidak peduli. Ia menjatuhkan lututnya ke aspal yang kasar, tidak peduli kulitnya terparut. Ia meletakkan Zahra di sisi trotoar yang agak kering dengan gerakan cepat namun kasar karena panik, membuat bayi itu terbangun dan menangis kaget. Zahra, sebentar, sebentar, teriak Siti histeris. Siti tiarap di pinggir selokan. Ia memasukkan seluruh lengannya ke dalam lubang hitam yang bau busuk itu. Air selokan yang dingin dan menjijikan merendam lengannya sampai ke bahu. Ia mengaduk-aduk air keruh itu dengan membabi buta. Jarinya menyentuh lumpur, menyentuh kantong kresek, menyentuh benda-benda tajam yang menggores kulitnya. Mana? Isak Siti. Air matanya bercampur dengan cipratan air got di wajahnya. Jangan hilang. Ya Allah, jangan hilang. Ia meraba-raba dalam kegelapan air. Tapi dompet itu ringan. Dompet itu terbuat dari kain. Arus air yang deras telah menyambarnya dalam hitungan detik, membawanya hanyut masuk ke dalam gorong-gorong bawah tanah yang gelap gulita, menuju labirin pembuangan kota yang tak berujung. Siti menarik tangannya keluar, lalu memasukkannya lagi. Ia mengais-ngais pinggiran beton, berharap dompet itu tersangkut. Tapi nihil. Hanya sampah. Hanya kotoran. Kartu nama Arif, nomor telepon penyelamatnya, uang untuk susu Zahra, semuanya lenyap. Ditelan oleh perut bumi yang rakus. Siti menarik tangannya yang kini hitam berlumuran lumpur got. Ia menatap lubang hitam itu dengan tatapan kosong. Tatapan seseorang yang jiwanya baru saja dicabut paksa. Napasnya tercekat. Dadanya sesak seolah paru-parunya runtuh. Di belakangnya, Zahra menangis keras. Tangisan bayi itu melengking. Ketakutan karena diletakkan di tanah dingin dan melihat ibunya bertingkah seperti orang gila. Siti berbalik, merangkak mendekati Zahra, lalu memeluk bayinya. Ia mengangkat wajahnya ke langit, membiarkan hujan menghantam wajahnya yang pias. Ia ingin berteriak, tapi suaranya habis. Ia ingin marah. Tapi kepada siapa? Kepada anak remaja yang menabraknya? Mereka sudah hilang di telan kerumunan. Kepada hujan? Kepada Tuhan? Kenapa? Rintih Siti, suaranya pecah menjadi serpihan-serpihan kepedihan. Kenapa engkau kasih harapan kalau cuma mau engkau ambil lagi? Kenapa engkau kejam sekali? Rasa kehilangan ini jauh lebih menyakitkan daripada saat ia belum bertemu Arif. Tadi, ia tidak punya apa-apa, jadi ia tidak takut kehilangan apa-apa. Tapi tadi, 5 menit yang lalu, ia punya dunia di genggamannya. Ia punya rencana. Ia punya masa depan. Dan sekarang, ia kembali ke titik nol, bahkan minus. Ia tidak punya uang sepeser pun. Ia tidak ingat nomor telepon Arif. Ia tidak tahu di mana kantor atau rumah Arif. Tali penghubungnya telah putus. Satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan keselamatan telah runtuh, hanyut bersama tinja dan sampah kota. Siti memeluk Zahra yang terus menangis, mencoba menenangkannya dengan tubuhnya yang kini kotor dan bau got. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan jijik. Seorang wanita gila yang berlumuran lumpur hitam, memeluk bayi di pinggir jalan. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang bertanya. Siti menyadari satu hal yang mengerikan. 3 jam lagi, Arif akan menunggu telepon darinya. Arif akan menunggu, lalu berpikir Siti sudah nyaman di hotel, atau mungkin berpikir Siti kabur membawa uang itu. Arif tidak akan pernah tahu bahwa Siti sedang sekarat di sini, hanya berjarak beberapa blok, terhalang oleh hilangnya selembar kertas kecil. Di tengah hujan yang semakin menderas, Siti merasa kedinginan yang bukan berasal dari air, melainkan dari lubang hitam keputusasaan yang menganga di dadanya. Tali penyelamat itu telah putus, dan kini mereka berdua jatuh bebas ke dalam jurang malam yang tak berdasar. Jam besar di puncak gedung pencakar langit menunjukkan pukul 10 malam lewat 30 menit. Hujan badai yang tadi mengamuk kini telah lelah,
menyisakan gerimis halus yang turun seperti tirai kabut dingin yang menyelimuti Jakarta dalam selimut melankolia. Kota metropolitan ini mulai memejamkan matanya. Lampu-lampu toko mulai padam satu persatu, rolling door besi diturunkan dengan suara berisik yang menggema di lorong-lorong sepi, dan arus lalu lintas yang tadi macet total kini mulai lengang, menyisakan mobil-mobil yang melaju kencang tanpa peduli pada apa yang mereka lewati. Siti berjalan tertatih-tatih kembali ke titik nol, tempat di mana mobil mewah Arif berhenti beberapa jam yang lalu. Tubuhnya kini adalah peta penderitaan yang lengkap. Sebelah tangannya masih berlumuran lumpur got yang mulai mengering dan mengerak, memancarkan bau amis yang menusuk hidung, bau busuk dari perut bumi yang seolah menempel permanen di kulitnya sebagai tanda kasta terendah. Ia tidak berani membersihkannya di wastafel toko atau masjid. Ia takut diusir, ia takut membuang waktu. Baginya, setiap detik adalah pasir yang bocor dari jam pasir kehidupan anaknya. Langkah kaki Siti terasa berat, seolah ia sedang menyeret bola besi raksasa yang diikatkan pada pergelangan kakinya. Namun, beban terberat bukanlah fisik, melainkan kehampaan yang menganga di dadanya. Bayangan kamar hotel hangat, kasur empuk, dan masa depan cerah yang tadi sempat menari di pelupuk matanya kini telah hangus terbakar, menyisakan abu kepahitan yang menyesakkan napas. Ia kembali menjadi gelandangan. Tidak, ini lebih buruk. Ia adalah gelandangan yang sempat mencicipi surga, lalu ditendang kembali ke neraka. Ia sampai di titik itu. Sebuah spot di trotoar yang basah, di bawah lampu jalan merkuri yang memancarkan cahaya oranye suram. Disinilah tadi keajaiban terjadi. Disinilah tadi, malaikat itu turun. Siti berdiri mematung di sana. Kakinya yang telanjang berpijak pada aspal dingin, matanya menatap kosong ke arah jalanan panjang yang basah. Logika warasnya berteriak bahwa apa yang ia lakukan adalah kesia-siaan mutlak. Arif sudah pergi. Arif menyuruhnya menelepon, bukan menunggu di sini. Arif mungkin sudah tidur nyenyak di ranjang sutranya, atau sedang tertawa bersama rekan bisnisnya di restoran mahal, melupakan pengemis yang ia tolong tadi. Namun, hati seorang ibu seringkali bekerja di luar logika. Hati Siti berbisik lirih, sebuah harapan bodoh namun suci, mungkin dia akan lewat lagi. Mungkin dia akan mencariku. Dia orang baik. Dia berjanji. Siti mendekap Zahra lebih erat. Selimut handuk tebal pemberian Arif, satu-satunya benda mewah yang tersisa, kini terasa lembab terkena embun malam. Dan kemudian, mimpi buruk itu datang kembali. Awalnya hanya berupa getaran halus. Siti merasakan tubuh mungil Zahra mulai bergetar di dalam pelukannya. Ia mengira itu hanya menggigil karena angin malam. Namun, getaran itu semakin kencang, semakin ritmis, dan disertai dengan gelombang panas yang tiba-tiba menyengat kulit perut Siti. Siti tersentak. Ia segera membuka sedikit selimut handuk itu untuk memeriksa keadaan putrinya. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku seketika, lebih dingin daripada air got yang melumuri lengannya. Efek sihir dari susu hangat dan obat penurun panas yang sempat diberikan tadi telah habis total. Monster demam itu telah kembali, dan kali ini ia datang dengan kemarahan berlipat ganda. Wajah Zahra tidak lagi pucat damai seperti tadi. Wajah itu kini merah padam, semerah besi yang ditempa api. Kulitnya terasa kering dan sangat panas, seolah ada bara api yang menyala di bawah lapisan epidermisnya yang tipis. Zahra, bisik Siti, suaranya pecah oleh ketakutan. Zahra tidak merespons panggilan ibunya. Mata bayi itu terbuka setengah, namun bola matanya tidak fokus. Bagian putih matanya terlihat mendominasi, berputar ke atas, step, sebuah pemandangan horor yang membuat lutut Siti lemas seketika. Napas Zahra memburu cepat, pendek-pendek, dan berbunyi ngik, yang menyakitkan. Dada kecilnya naik turun dengan ritme yang kacau, berjuang mati-matian menarik oksigen dari udara yang lembab. Jari-jari tangannya yang mungil mengepal kaku, kejang, mencengkeram kain handuk dengan kekuatan yang tidak wajar. Ini bukan sekadar demam. Ini kejang. Ida, jangan lagi. Jerit Siti histeris di trotoar sepi itu. Ia mengguncang pelan tubuh anaknya, mencoba menyadarkannya. Bangun, nak. Lihat ibu. Jangan kaku begini. Lemaskan, sayang, lemaskan. Tapi Zahra terkunci dalam kejangnya. Tubuhnya kaku seperti papan kayu. Panasnya semakin menjadi-jadi,
seolah tubuh kecil itu sedang mendidih dari dalam. Siti bisa merasakan detak jantung anaknya yang berpacu gila-gilaan, seperti burung kolibri yang terperangkap dalam sangkar sempit, menabrak-nabrak dinding dada, berusaha mencari jalan keluar. Siti panik. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan liar. Jalanan sepi. Hanya ada beberapa mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi. Siti berlari ke pinggir jalan, nyaris terserempet motor yang melaju kencang. Ia melambaikan tangannya yang kotor, berteriak meminta tolong. Tolong! Anak saya kejang. Tolong berhenti. Sebuah sedan hitam melintas. Siti melompat sedikit ke tengah jalan, nekat menghadang. Mobil itu membunyikan klakson panjang yang memekakan telinga. Tin! Lalu membanting setir menghindar. Pengemudinya meneriakkan sumpah serapah yang kasar sebelum tancap gas. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada Arif kedua. Siti mundur kembali ke trotoar, menangis meraung-raung sambil memeluk anaknya yang sedang bertarung nyawa. Air matanya jatuh menetes ke wajah Zahra yang panas, langsung menguap karena suhu tinggi kulit bayi itu. Tuan Arif. Rintih Siti, menyebut nama itu seperti mantra doa. Tuan di mana? Tuan bilang mau jemput. Tuan bilang Zahra akan selamat. Rasa bersalah menghantam Siti bertubi-tubi. Kalau saja ia tidak menghilangkan kartu nama itu. Kalau saja ia lebih hati-hati memegang dompetnya. Kebodohannya telah membunuh anaknya sendiri. Pikiran itu menyiksanya lebih kejam daripada hukuman mati. Ia merasa menjadi ibu paling gagal di dunia. Ia diberi kesempatan emas, dan ia membuangnya ke selokan. Kejang Zahra perlahan mereda, namun digantikan oleh kondisi yang lebih menakutkan. Kekulai total. Tubuh Zahra menjadi sangat lemas, seperti boneka kain yang jahitan isinya terurai. Matanya tertutup rapat kembali. Napasnya semakin tipis, nyaris tak terdengar. Siti jatuh terduduk di aspal basah, tepat di bawah tiang lampu jalan. Ia memeluk Zahra, menggoyang-goyangkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, sebuah gerakan shooting purba yang dilakukan ibu di seluruh dunia. Ia mulai bersenandung, sebuah lagu pengantar tidur yang sumbang karena isak tangis. Nina Bobo, oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk. Nyanyian itu terdengar menyayat hati di tengah kesunyian malam Jakarta. Seorang ibu yang kotor, bau, dan hancur, menyanyikan lagu untuk bayinya yang sedang meregang nyawa, di bawah sorot lampu kota yang dingin dan tak peduli. Di kejauhan, lampu-lampu gedung pencakar langit berkerlap-kerlip, seolah mengejek mereka. Di dalam gedung-gedung itu ada ribuan orang yang tidur hangat, ada pesta yang menyisakan makanan, ada obat-obatan yang dibuang karena kadaluarsa. Tapi di sini, di atas trotoar ini, satu nyawa mungil sedang melayang perlahan karena ketiadaan selembar kertas bernama uang. Siti menempelkan pipinya ke pipi Zahra yang membara. Ia membisikkan satu janji terakhir, sebuah tawar-menawar dengan takdir. Jangan pergi sendirian, Zahra. Kalau kamu pergi malam ini, ibu ikut. Kita pergi sama-sama. Ibu tidak akan membiarkanmu kedinginan sendirian di sana. Siti memejamkan matanya, pasrah. Ia memeluk bayinya, menunggu malaikat maut datang menjemput mereka berdua, atau menunggu keajaiban yang rasanya mustahil terjadi 2 kali dalam satu malam. Hujan gerimis turun semakin rapat, menyamarkan air mata Siti, membasahi kembali handuk yang tadi sempat kering, seolah alam semesta ingin membaptis mereka dalam kesedihan yang abadi. Jarum jam di dashboard mobil Mercedes Maybach itu menunjukkan pukul 10:45 malam. Hujan gerimis di luar sana masih setia menyelimuti Jakarta dengan kain kafan basah yang dingin, membiaskan cahaya lampu jalanan menjadi ribuan bintang buram di kaca jendela. Di dalam kabin yang senyap dan mewah itu, atmosfer terasa berat, dipenuhi oleh ketegangan yang tidak terucap namun mencekik leher. Arif duduk di kursi belakang sebelah kanan, matanya menatap kosong keluar jendela yang gelap. Di sebelahnya duduk Rizky, adik satu-satunya yang baru saja mendarat dari penerbangan panjang London-Jakarta. Rizky, dengan wajah tampan yang mirip Arif namun memiliki sorot mata yang lebih melankolis, sesekali melirik kakaknya dengan kening berkerut. Ia bisa merasakan kegelisahan yang memancar dari tubuh Arif seperti gelombang panas. Arif tidak seperti biasanya. Sang kakak yang biasanya tenang, berwibawa, dan penuh kendali, malam ini tampak kacau. Sejak Rizky masuk ke mobil di bandara tadi,
Arif sudah mengecek ponselnya lebih dari 50 kali. Ia menyalakan layar, menatap kosong pada wallpaper, lalu mematikannya lagi dengan desah napas frustrasi. Tidak ada notifikasi. Tidak ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Layar itu tetap hitam, bisu, dan dingin, seolah mengejek harapan Arif yang semakin menipis. Bang! Suara Rizky memecah keheningan, lembut namun penuh selidik. Lo kenapa sih? Dari tadi gelisah banget. Ada masalah perusahaan? Saham anjlok. Arif tersentak dari lamunannya, menoleh cepat ke arah adiknya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu hanya sampai di bibir, tidak menyentuh matanya yang syarat kekhawatiran. Enggak, Ki. Bukan urusan kantor, jawab Arif pendek, lalu kembali menatap ponselnya. Gue cuma nunggu telepon penting. Tapi kayaknya nggak bakal bunyi. Arif menyandarkan kepalanya ke jok kulit, memijat pangkal hidungnya. Logika bisnisnya mulai meracuni pikirannya. Mungkin Pak Karto benar, batinnya berperang. Mungkin wanita itu penipu. Dia ambil uang 5 juta itu, lalu kabur entah kemana. Mungkin bayinya cuma properti sewaan. Bodoh kamu, Arif. Kamu ditipu air mata buaya. Tapi setiap kali logika itu muncul, bayangan jari mungil Zahra yang menggenggam telunjuknya kembali menghantui. Senyum ompong bayi itu. Panas demam di tubuh kecilnya. Itu terlalu nyata untuk sebuah sandiwara. Rasa bersalah mulai merayap naik, mencekik ulu hatinya. Kenapa dia tidak menelepon? Apakah dia sakit? Atau apakah sesuatu yang buruk terjadi? Mobil meluncur mulus membelah Jalan Jenderal Sudirman yang mulai lengang. Pak Karto mengemudi dengan kecepatan sedang di lajur kiri. Matanya yang tua namun awas menyapu jalanan di depan yang licin. Wiper mobil bergerak ritmis. Swish, menyapu butiran air, menciptakan irama monoton yang hipnotis. Tiba-tiba, Pak Karto memperlambat laju kendaraan. Arif merasakan perubahan kecepatan itu. Kenapa pelan, Pak? Pak Karto tidak langsung menjawab. Ia menyipitkan matanya, mencondongkan tubuh ke depan hingga hidungnya nyaris menyentuh kaca depan. Ia melihat sesuatu di trotoar sebelah kiri, di bawah sorot lampu jalan Merkuri yang suram. Sebuah bayangan yang tidak asing. Sebuah siluet kesedihan yang statis di tengah dunia yang bergerak. Dan Arif. Suara Pak Karto terdengar ragu, bergetar oleh ketidakpercayaan. Itu? Bukannya itu ibu yang tadi siang, Den? Jantung Arif berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Ia langsung menegakkan tubuhnya, menempelkan wajahnya ke kaca jendela samping. Matanya mencari-cari di kegelapan trotoar yang basah. Dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Di titik yang sama persis dengan tempat Arif menurunkannya tadi sore, Siti masih ada di sana. Wanita itu tidak sedang berdiri menunggu jemputan. Ia tidak sedang berteduh dengan nyaman. Ia terduduk di aspal basah, tubuhnya melengkung ke depan membentuk huruf C, memeluk buntalan kain di dadanya seolah ia sedang melindungi nyawa terakhir di bumi. Ia tampak seperti patung lilin yang meleleh di terpa hujan, pasrah, hancur, dan sendirian. Tidak ada hotel, tidak ada makanan, tidak ada kebahagiaan. Hanya ada ibu dan anak yang dibuang oleh dunia. Ya Tuhan, teriak Arif. Suaranya meledak memenuhi kabin mobil, membuat Rizky terlonjak kaget. Berhenti. Pak Karto, berhenti sekarang. Siap, Den. Pak Karto menginjak rem dalam-dalam. Ban mobil mewah itu mencicit di atas aspal basah. ABS bekerja keras mencegah mobil tergelincir, hingga akhirnya berhenti mendadak di bahu jalan, hanya beberapa meter di depan posisi Siti. Bang! Ada apa? Rizky panik, melihat kakaknya yang tiba-tiba berubah seperti orang kesetanan. Arif tidak menjawab. Ia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ia mendorong pintu mobil hingga terbuka lebar, mengabaikan hujan yang langsung menyerbu masuk. Ia melompat keluar, berlari menerobos gerimis menuju sosok yang meringkuk di trotoar itu. Bu Siti, panggil Arif. Suaranya parau, kalah oleh suara angin. Siti tidak menoleh. Ia tidak bergerak. Ia seperti sudah mati rasa, atau mungkin sudah mati sungguhan. Arif menjatuhkan lututnya di genangan air,
tepat di hadapan Siti. Ia mencengkeram bahu wanita itu, mengguncangnya kuat-kuat. Saat itulah Arif menyadari betapa dinginnya tubuh Siti. Pakaiannya basah kuyup, kulitnya sedingin mayat. "Bu, kenapa masih di sini?" teriak Arif, campuran antara marah, panik, dan sedih. "Saya bilang telepon saya. Saya bilang ke hotel. Kenapa ibu menyiksa diri begini?" Siti perlahan mengangkat wajahnya. Wajah itu akan menghantui mimpi Arif selamanya. Mata Siti bengkak, merah, dan kosong. Bibirnya ungu bergetar hebat. Tidak ada harapan di sana, hanya ada kehampaan yang gelap. Siti menatap Arif, tapi sepertinya ia tidak benar-benar melihatnya. Ia hanya bergumam lirih. Suaranya pecah seperti kaca yang diinjak. "Hilang. Tuan, dompetnya hanyut, nomornya hilang, semuanya hilang." Arif tertegun. "Hilang?" Lalu, pandangan Arif jatuh pada buntalan di pelukan Siti. Ia menyibakkan kain handuk yang kini basah dan kotor itu. Dan seketika, dunia Arif runtuh. Zahra sedang kejang halus. Matanya terbalik ke atas. Mulutnya mengeluarkan busa tipis. Dan panas yang memancar dari tubuh bayi itu begitu dahsyat hingga Arif bisa merasakannya tanpa perlu menyentuh kulitnya. Bayi itu sedang terbakar hidup-hidup oleh demamnya sendiri, sementara kulit luarnya dibekukan oleh hujan. "Zahra!" Desis Arif horor. Rizky, yang menyusul keluar membawa payung, tiba di samping kakaknya. Saat ia melihat bayi yang sedang kejang di pelukan wanita gelandangan itu, payung di tangannya nyaris terlepas. "Astaga!" bisik Rizky, matanya membelalak. Pemandangan bayi sekarat itu memukul telak trauma masa kecilnya. Ia melihat dirinya sendiri. Ia melihat ibunya. Arif tidak membuang waktu sedetik pun lagi. Persetan dengan penjelasan. Persetan dengan etika. "Rizky, buka pintu mobil. Lebar-lebar," perintah Arif. Suaranya menggelegar layaknya jenderal di medan perang. Tanpa permisi, Arif menyelipkan tangannya ke bawah tubuh Zahra dan punggung Siti. Dengan kekuatan adrenalin yang memuncak, ia mengangkat keduanya sekaligus. Siti terlalu lemah untuk berdiri sendiri, dan ia tidak mau melepaskan anaknya. Jadi Arif memapa Siti sambil setengah menggendongnya, menyeret mereka dari trotoar neraka itu menuju satu-satunya tempat yang aman. "Masuk! Cepat!" Arif mendorong Siti dan Zahra masuk ke kursi belakang mobil mahalnya. Air lumpur, air hujan, dan kotoran jalanan seketika mengotori interior kulit beige seharga ratusan juta itu. Tapi Arif tidak peduli. Ia ikut masuk, duduk di lantai mobil, membiarkan Rizky masuk di sisi lain. "Pak Karto, pulang ke rumah saya. Jangan ke rumah sakit, kelamaan," teriak Arif. "Panggil Dokter Hendra ke rumah sekarang. Bilang ini darurat. Kode merah. Ada bayi sekarat." "Baik, Den." Pak Karto, dengan tangan gemetar namun sigap, membanting setir kembali ke jalan raya, memacu mesin V12 mobil itu hingga meraung membelah malam. Di kursi belakang, Rizky menatap wanita kotor dan bayi yang sedang kejang itu dengan napas tertahan. Ia melihat kakaknya, Arif, yang biasanya anti kotoran, kini sedang memeluk bahu wanita itu, menggosok-gosok tangan kecil bayi itu dengan putus asa. "Bertahanlah," bisik Arif di telinga bayi yang tak sadarkan diri itu. Air mata frustrasi menetes dari matanya sendiri, bercampur dengan air hujan di wajahnya. "Om sudah di sini. Om minta maaf telat. Om minta maaf." Siti bersandar lemah di bahu Arif. Kesadarannya timbul tenggelam. Ia tidak tahu apakah ini nyata atau hanya halusinasi sebelum mati. Tapi ia merasakan hangat. Ia merasakan aroma sandalwood. Dan untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, ia membiarkan dirinya jatuh pingsan, menyerahkan nasib nyawa anaknya pada malaikat yang datang untuk kedua kalinya. Mobil hitam itu melesat menembus kegelapan, membawa dua nyawa yang nyaris pada menuju satu-satunya titik cahaya yang tersisa di ibu kota. Kesempatan kedua telah datang, namun harganya mungkin sudah terlalu mahal. Gerbang besi tempat setinggi 4 meter yang berhiaskan ukiran naga bergaya Art Deco itu terbuka perlahan secara otomatis,
mengerang pelan melawan engsel raksasanya saat sedan Mercedes Maybach hitam itu melesat masuk membelah halaman luas yang diguyur hujan. Roda mobil yang berlumuran lumpur dari trotoar Sudirman kini melindas jalan masuk yang terbuat dari batu andesit tersusun rapi, meninggalkan jejak ban basah yang panjang menuju teras utama sebuah mensah megah bergaya kolonial modern. Rumah itu berdiri angkuh di tengah kegelapan malam, pilar-pilar putih raksasanya menjulang menopang atap, seolah-olah bangunan itu adalah kuil suci yang tak tersentuh oleh penderitaan dunia luar. Mobil berhenti dengan sentakan kasar tepat di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir. Sebelum mesin mati, pintu mobil belakang sudah terbuka lebar. Kekacauan meledak di teras yang sunyi itu. Arif melompat turun. Tangannya mendekap erat tubuh mungil Zahra yang terkulai lemas. Ia berlari menaiki anak tangga marmer, mengabaikan sepatu mahalnya yang meninggalkan cetakan air keruh di lantai yang biasanya dipoles hingga bisa dijadikan cermin. Di belakangnya, Rizky memapah Siti yang nyaris pingsan. Wanita itu berjalan seperti orang mabuk, kakinya gemetar hebat, matanya liar memandang sekeliling, terintimidasi oleh kemegahan yang menyergapnya. Pintu utama terbuka lebar. 2 orang asisten rumah tangga berseragam rapi yang sudah bersiaga di sana ternganga. Mereka terbiasa menyambut tamu-tamu VIP, pejabat, atau selebriti. Mereka tidak siap menyambut bencana yang dibawa majikan mereka malam ini. Bau amis got, bau keringat dingin, dan bau hujan seketika menyerbu masuk, menodai aroma lavender yang biasanya memenuhi foyer mewah itu. "Jangan bengong!" teriak Arif. Suaranya menggelegar memantul di dinding-dinding tinggi, memecahkan keheningan rumah itu menjadi ribuan keping. "Siapkan air panas, handuk, alkohol, di kamar tamu bawah. Sekarang." Baik, Den." Para asisten itu berlarian panik. Kaki mereka bergedebuk di lantai kayu parket. Arif tidak berhenti. Ia membawa Zahra masuk ke kamar tamu utama di lantai 1, sebuah ruangan seluas apartemen tipe studio, dengan chandelier kristal yang menggantung di langit-langit dan dinding yang dilapisi wallpaper sutra damask. Di tengah ruangan, sebuah ranjang king coil berukuran raksasa dengan spray putih bersih terhampar menggoda. Tanpa berpikir 2 kali, tanpa peduli pada sterilitas atau harga benda-benda di sana, Arif membaringkan tubuh kecil Zahra yang kotor dan basah tepat di tengah ranjang putih suci itu. Kontras visual yang tercipta di detik itu sungguh menyakitkan mata. Tubuh Zahra yang dekil, dibalut kain jarik lusuh yang meneteskan air keruh, kini terbaring di atas spray katun Mesir seharga puluhan juta rupiah. Lumpur hitam dari kaki bayi itu menodai kesucian warna putih spray, menyebar seperti tinta dosa yang tumpah di atas kanvas malaikat. Namun bagi Arif, noda itu tidak ada artinya. Baginya, nyawa yang sedang berkedip lemah di atas kasur itu lebih berharga daripada seluruh isi rumah ini. Siti berdiri mematung di ambang pintu, tubuhnya menggigil hebat, air menetes dari ujung bajunya membentuk genangan di lantai karpet Persia buatan tangan. Ia tidak berani melangkah masuk. Ia merasa kotor. Ia merasa hina. Ia takut kehadirannya akan merusak keindahan tempat ini, seolah-olah ia adalah virus yang masuk ke dalam tubuh sehat. "Masuk, Bu. Jangan di situ," seru Rizky, menarik lengan Siti dengan lembut namun memaksa. Ia mendudukkan Siti di sebuah sofa bludru Victorian di sudut ruangan. Siti duduk di ujung sofa, takut menyandarkan punggungnya yang basah. Pintu kamar terbuka lagi. Dr. Hendra, dokter pribadi keluarga yang tinggal tak jauh dari sana, masuk dengan napas terengah-engah membawa tas medis kulitnya. Pria paruh baya berkacamata itu langsung memahami situasi tanpa perlu banyak tanya. Ia melihat bayi yang kejang di kasur, dan naluri medisnya mengambil alih. "Mundur," perintah Dr. Hendra tegas, menggeser Arif. "Beri dia ruang. Oksigennya tipis." Arif dan Rizky mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi sang dokter untuk bekerja. Suasana di ruangan itu berubah menjadi sunyi dan mencekam. Hanya terdengar suara detak jam dinding antik dan suara blip dari alat pengukur suhu digital yang ditempelkan ke dahi Zahra. Siti memperhatikan dari sudut ruangan dengan mata terbelalak ngeri. Ia melihat dokter itu menyuntikkan sesuatu ke paha kecil Zahra. Ia melihat dokter itu memasangkan masker oksigen mini ke wajah anaknya. Ia melihat stetoskop dingin ditempelkan ke dada kurus Zahra. Setiap gerakan dokter itu diikuti oleh doa tanpa suara yang diteriakkan batin Siti. "Jangan ambil dia. Jangan ambil dia. Ambil saja nyawaku.
Waktu terasa merangkak dengan kelambatan yang menyiksa. 1 menit terasa seperti 1 jam. Arif berdiri bersedekap di kaki ranjang, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia merasa bertanggung jawab penuh. Jika bayi itu mati malam ini, itu karena dia terlambat 5 menit. Rasa bersalah itu membakar dadanya. Rizky, yang sedari tadi diam, perlahan berjalan mendekati sisi ranjang. Ia menatap wajah Zahra yang kini tertutup masker oksigen. Di mata Rizky, bayi itu bukan sekadar orang asing. Saat melihat dada kurus Zahra yang naik turun berjuang mencari napas, dan melihat kulitnya yang pucat dengan tulang rusuk yang menonjol, Rizky tidak melihat Zahra. Ia melihat sebuah cermin waktu. Ia melihat dirinya sendiri 20 tahun yang lalu. Ingatan itu menghantam Rizky seperti ombak pasang. Ia ingat rasa dingin lantai kontrakan petak yang dulu ia tinggali bersama ibunya sebelum Arif sukses membangun kerajaan bisnis ini. Ia ingat rasa lapar yang menyayat perut saat ibunya hanya bisa memberinya air tajin pengganti susu. Ia ingat saat ibunya memeluknya di tengah hujan bocor. Tubuh ibunya demam tinggi namun tetap berusaha menghangatkannya. Rizky menoleh ke arah Siti yang duduk meringkuk di sofa. Wanita itu tampak sangat kecil, sangat rapuh. Namun matanya memancarkan kekuatan cinta yang sama persis dengan mata almarhumah ibunya. Cinta yang rela hancur lebur demi anaknya. Air mata tanpa izin menetes dari sudut mata Rizky. Hatinya yang selama ini tertutup oleh kenyamanan hidup mewah, kini retak dan terbuka lebar. Ia menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati saat ini dibangun di atas penderitaan masa lalu yang serupa dengan apa yang dialami bayi ini. Perbedaannya hanya satu, Rizky dan Arif beruntung bisa selamat. Zahra belum tentu. Sudah turun. Suara bariton Dr. Hendra memecahkan lamunan Rizky. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Suhu badannya turun ke 38 derajat. Kejangnya sudah berhenti. Jelas Dr. Hendra sambil melepaskan stetoskop dari telinganya. Ia menyeka keringat di dahinya. Napasnya mulai stabil. Jantungnya kuat. Bayi ini pejuang tangguh. Dia selamat. Kata, selamat, itu menggantung di udara, seringan bulu namun seberat gunung. Siti, yang mendengar vonis kehidupan itu, langsung merosot dari sofa. Ia jatuh bersujud di atas karpet tebal, mencium lantai, menangis meraung-raung. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan pelepasan beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Tuan. Isak Siti, suaranya parau dan hancur. Arif menghembuskan napas panjang, bahunya turun lemas. Ia baru sadar sedari tadi ia menahan napas. Ia berjalan mendekati Siti, berlutut di samping wanita itu, dan memegang bahunya. Bangun, Bu. Jangan bersujud pada kami, ucap Arif lembut. Anak ibu selamat. Dia sedang tidur sekarang. Ibu boleh melihatnya. Siti bangkit dengan kaki gemetar, berjalan tertatih mendekati ranjang raksasa itu. Ia melihat Zahra yang kini tertidur pulas di tengah lautan spray putih. Wajah bayi itu sudah tidak merah padam lagi. Napasnya teratur. Dadanya naik turun dengan damai. Zahra tampak begitu kecil di kasur sebesar itu, namun kehadirannya mengisi seluruh ruangan. Siti mengulurkan tangannya yang kasar dan kotor, ingin membelai pipi anaknya, namun ia menariknya kembali saat melihat betapa bersihnya kulit Zahra sekarang. Ia takut mengotorinya lagi. Pegang saja, suara Rizky terdengar dari belakang, serak menahan haru. Dia anakmu. Tidak ada yang lebih bersih dari sentuhan seorang ibu. Mendengar itu, Siti memberanikan diri. Ia meletakkan telapak tangannya di pipi Zahra. Hangat, hidup, nyata. Di luar jendela, badai hujan akhirnya berhenti, menyisakan keheningan malam yang damai. Di dalam kamar mewah itu, di antara lampu kristal dan perabotan mahal, sebuah keajaiban sederhana baru saja terjadi. Seorang bayi jalanan tidur nyenyak di kasur seorang raja, membuktikan bahwa pada akhirnya, di hadapan maut dan kehidupan, semua manusia, kaya atau miskin, hanyalah makhluk rapuh yang sama-sama membutuhkan kehangatan. Arif dan Rizky bertukar pandang. Dalam diam, mereka tahu bahwa malam ini belum berakhir. Menyelamatkan nyawa Zahra hanyalah permulaan. Mereka tidak bisa membiarkan bayi ini kembali ke trotoar besok pagi. Takdir telah mengetuk pintu rumah mereka,
dan mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan tangan kosong. Badai yang semalam mengamuk bagaikan monster kelaparan telah berlalu tanpa sisa, digantikan oleh pagi yang begitu cerah hingga terasa tidak nyata. Sinar matahari pagi yang keemasan menerobos masuk melalui jendela-jendela kaca setinggi 5 meter, membanjiri ruang makan utama mensyahan keluarga Arif dengan cahaya surgawi. Cahaya itu memantul pada peralatan makan perak, gelas kristal Bohemia, dan piring porselen Royal Albert, menciptakan tarian kilauan yang menyilaukan mata. Aroma kopi Arabica yang baru digiling bercampur dengan wangi krowasang mentega yang hangat dan manis menguar memenuhi ruangan, sebuah aroma kemakmuran yang bagi Siti terasa asing, seolah ia sedang menghirup udara dari planet lain. Siti duduk di ujung meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh itu, tubuhnya terasa kerdil di hadapan kemegahan yang mengelilinginya. Ia sudah mandi air hangat, tubuhnya bersih dan wangi sabun lavender, mengenakan pakaian rumah milik almarhumah Ibu Arif yang dipinjamkan oleh asisten rumah tangga. Pakaian itu berbahan katun lembut berwarna biru muda, pas di tubuhnya, membuatnya terlihat bukan lagi sebagai pengemis jalanan, melainkan seorang wanita muda yang anggun namun rapuh. Di pangkuannya, Zahra duduk tenang. Bayi itu telah pulih sepenuhnya. Keajaiban obat-obatan mahal dan tidur nyenyak di kasur empuk telah mengembalikan rona merah di pipi gembilnya. Zahra kini sibuk mengunyah potongan buah pisang sunpride dengan gusi ompongnya. Sesekali tertawa kecil sambil memukul-mukul meja makan yang licin. Tawa bayi itu adalah suara paling merdu di ruangan besar yang sunyi itu, kontras dengan ketegangan batin yang dirasakan ibunya. Meskipun di hadapannya tersaji hamparan makanan yang cukup untuk memberi makan satu kampung, nasi goreng, sosis, telur, roti, buah-buahan, tenggorokan Siti terasa tercekat. Ada batu besar bernama rasa bersalah yang menyumbat kerongkongannya. Ia merasa seperti penipu yang menyusup ke istana raja. Ia merasa tidak pantas duduk di kursi beludru ini sementara jutaan orang lain, termasuk teman-teman senasibnya di jalanan, masih bergulat dengan lumpur sisa banjir semalam. Arif dan Rizky duduk di sisi lain meja, menikmati kopi pagi mereka dalam diam. Arif sesekali melirik Siti dan Zahra dengan tatapan lega, bersyukur bahwa drama kematian semalam telah berakhir bahagia. Namun, Rizky lebih banyak diam. Matanya yang tajam namun sendu tidak lepas menatap Zahra. Ia memperhatikan bagaimana bayi itu makan dengan lahap, bagaimana tangan kecilnya menggenggam jari ibunya. Setiap gerakan Zahra seolah memutar ulang pita rekaman masa lalu di kepala Rizky, membangkitkan hantu-hantu kenangan yang selama ini ia kubur di balik tumpukan uang. Siti meletakkan sendoknya perlahan. Ia tidak bisa menelan lagi. Rasa sungkan dan malu sudah mencapai puncaknya. Ia merapikan baju Zahra, lalu memberanikan diri menatap Arif. Tuan Arif dan Rizky. Suara Siti memecah keheningan, lirih dan bergetar. Terima kasih atas sarapannya. Terima kasih atas kasur empuknya semalam. Seumur hidup saya belum pernah tidur senyenyak itu. Arif tersenyum ramah, meletakkan cangkir kopinya. Sama-sama, Bu Siti. Habiskan dulu makannya. Zahra masih butuh tenaga. Siti menggeleng pelan. Matanya menunduk menatap piringnya yang masih penuh. Tangan di bawah meja meremas ujung bajunya dengan gelisah. Ini adalah momen pengakuan dosa. Saya harus pamit sekarang, Tuan, ucap Siti cepat, seolah takut keberaniannya menguap. Hujan sudah reda. Saya tidak mau merepotkan Tuan lebih lama lagi. Dan, saya minta maaf. Arif mengerutkan kening. Minta maaf untuk apa? Siti menarik napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar. Soal kartu nama itu, dan uang yang Tuan kasih kemarin sore, semuanya hilang. Dompet saya jatuh ke selokan saat saya lari cari hotel. Saya bodoh, Tuan. Tuan sudah kasih modal, tapi saya hilangkan. Saya tidak punya muka untuk minta lagi. Pengakuan itu meluncur deras, penuh penyesalan dan rasa malu. Siti merasa dirinya adalah manusia paling tidak berguna. Diberi kesempatan emas, malah dibuang ke got. Ia bersiap mendengar omelan, atau setidaknya melihat kekecewaan di wajah penolongnya. Ia siap diusir. Arif tertegun sejenak, lalu tertawa kecil. Tawa yang renyah dan tulus, bukan tawa mengejek. Astaga, Bu Siti. Saya kira ada masalah apa, kata Arif santai,
melambaikan tangannya seolah masalah itu hanyalah debu kecil. Uang bisa dicari lagi. Kartu nama bisa dicetak lagi. Yang penting Zahra selamat. Ibu tidak perlu pergi buru-buru. Nanti saya kasih bekal lagi untuk sewa kontrakan. Siti mendongak. Matanya berkaca-kaca. Kebaikan pria ini sungguh tidak masuk akal baginya. Tuan, kenapa Tuan baik sekali? Sebelum Arif sempat menjawab, suara kursi bergeser terdengar kasar di lantai marmer. Sreet. Rizky berdiri. Wajahnya serius, tanpa senyum. Ia tidak menatap Siti, melainkan menatap lurus ke arah jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang angkuh di kejauhan. Jangan kasih uang lagi, Bang, ucap Rizky tiba-tiba, suaranya dingin dan datar. Siti tersentak, jantungnya mencelos. Ia berpikir Rizky marah. Ia berpikir Rizky tersinggung karena ada pengemis di meja makannya. Ia segera menggendong Zahra, bersiap berdiri. Maafkan saya, Den Rizky. Saya akan pergi sekarang. Saya tidak akan minta uang. Duduk. Perintah Rizky. Nadanya tidak membentak, tapi memiliki otoritas yang mutlak. Rizky berjalan memutari meja makan, langkahnya pelan namun mantap, menuju ke arah Siti. Ia merogoh saku celana bahannya, mengeluarkan sebuah benda logam yang berdenting pelan, dan sebuah amplop coklat tebal. Ia meletakkan benda-benda itu di atas meja, tepat di depan piring Siti. Sebuah kunci pintu dengan gantungan berbentuk boneka beruang, dan sebuah map sertifikat. Siti menatap benda-benda itu dengan bingung. Arif pun mengangkat alisnya, terkejut dengan tindakan adiknya. Itu kunci apartemen studio di daerah Tebet, kata Rizky datar, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Lantai 2. Ada dapur kecilnya, ada kamar mandinya, airnya bersih, dan ada jendela yang menghadap matahari pagi. Saya beli setahun lalu untuk investasi, tapi kosong melompong sampai sekarang. Rizky menunjuk amplop coklat itu. Dan ini sertifikat hak guna bangunan untuk sebuah kios kecil di pasar modern dekat apartemen itu. Bekas toko kelontong yang bangkrut. Masih ada sisa etalase dan rak di sana. Siti menatap Rizky, mulutnya sedikit terbuka, otaknya gagal memproses informasi itu. Apartemen? Kios? Apa maksudnya ini? Apakah ia disuruh membersihkannya? Mulai hari ini, lanjut Rizky, suaranya mulai bergetar menahan emosi yang meluap. Tempat itu milikmu. Tinggallah di apartemen itu. Buka lagi tokonya. Jual beras, jual telur, jual apa saja. Asal jangan jual harga dirimu di jalanan lagi. Siti gemetar hebat. Dan ini tidak mungkin. Saya tidak punya uang untuk sewa. Saya tidak bisa bayar. Siapa yang minta bayaran? Potong Rizky tajam. Rizky mencondongkan tubuhnya, menumpukan kedua tangannya di meja, menatap mata Siti dalam-dalam. Di mata pemuda kaya itu, Siti melihat genangan air mata yang ditahan sekuat tenaga. Bu Siti, suara Rizky melembut, serak dan penuh luka. 20 tahun yang lalu ibu saya, Ibu Ratih, meninggal karena radang paru-paru. Dia meninggal di kamar kontrakan petak yang bocor, di atas kasur tipis yang bau apek. Dia sakit karena setiap malam dia memberikan selimutnya untuk saya. Dia bekerja serabutan, dihina orang, diusir dari satu emperan ke emperan lain, cuma supaya saya dan Bang Arif bisa makan. Arif terdiam, menundukkan kepalanya. Ia tahu betul masa lalu kelam itu. Luka yang membentuk mereka menjadi seperti sekarang. Rizky mengalihkan pandangannya ke arah Zahra. Bayi itu balas menatapnya dengan mata bulat yang jernih. Tangan kecilnya belepotan pisang. Rizky mengulurkan jari telunjuknya, dan Zahra langsung menggenggamnya erat. Genggaman hangat yang meruntuhkan benteng pertahanan Rizky. Saat saya melihat bayi ini semalam, saat saya melihat dia kejang di trotoar. Air mata akhirnya menetes di pipi Rizky, satu tetes yang mewakili ribuan malam sepi masa kecilnya. Saya melihat diri saya sendiri. Saya melihat adik saya yang tidak pernah lahir. Saya melihat ibu saya. Rizky menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Saya tidak memberikan kunci ini untuk kamu, Siti. Saya memberikannya untuk bayi ini. Untuk Zahra. Rizky menegakkan tubuhnya,
menyeka air matanya dengan cepat, kembali memasang wajah tegar. Tidak boleh ada lagi anak yang tidur di aspal dingin sementara saya tidur di kasur sutra. Tidak boleh ada lagi ibu yang harus memilih antara makan atau beli obat. Anggap saja ini cara saya memeluk ibu saya yang sudah tiada. Keheningan yang menyelimuti ruang makan itu begitu padat dan sakral. Hanya terdengar suara celoteh Zahra yang tidak mengerti bahwa nasibnya baru saja diubah total oleh trauma seorang pria dewasa. Siti menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Jatuh menetes ke atas kunci logam di meja. Ia tidak bisa berkata-kata. Terima kasih. Terasa terlalu murah untuk membalas hadiah sebesar nyawa ini. Ia meraih tangan Rizky, mencium punggung tangan pemuda itu dengan takzim, menumpahkan segala rasa syukurnya di sana. Saya janji, Den. Isak Siti disela tangisnya. Saya janji Zahra akan tumbuh jadi anak yang baik. Saya akan bekerja keras. Saya tidak akan menyia-nyiakan ini. Demi Allah, saya akan jaga amanah ini. Arif tersenyum, matanya juga basah. Ia berdiri, menepuk bahu adiknya dengan bangga. Ia baru menyadari bahwa selama ini, bukan hanya uang yang mereka kumpulkan, tapi kemampuan untuk memutus rantai penderitaan. Pagi itu, di meja makan yang mewah, sebuah takdir baru telah ditulis. Kunci apartemen di meja itu bukan sekadar logam pembuka pintu. Itu adalah kunci yang mengunci rapat pintu masa lalu Siti yang kelam, dan membuka gerbang masa depan di mana Zahra tidak akan pernah lagi merasakan dinginnya hujan tanpa atap yang menaunginya. Seminggu telah berlalu sejak badai besar itu, dan kehidupan Siti telah berubah 180 derajat, seolah-olah ia baru saja melangkah melewati cermin ajaib menuju dimensi lain. Apartemen studio di lantai 2 kawasan Tebet itu memang tidak luas. Hanya seluas kamar mandi di rumah Arif. Namun bagi Siti, ini adalah istana terindah di muka bumi. Dindingnya dicat warna krem yang hangat, lantai keramik putihnya bersih mengkilap tanpa setitik debu pun, dan yang terpenting, ada jendela kaca besar yang membiarkan sinar matahari sore masuk menyapa, bukan air hujan. Di sudut ruangan, Zahra sedang duduk di atas karpet berbulu lembut bermotif awan, dikelilingi oleh mainan-mainan edukasi baru yang dibelikan oleh Rizky. Bayi itu kini tampak seperti boneka porselen yang hidup, pipinya gembil bersemu merah delima, matanya bersinar jernih tanpa bayang-bayang demam, dan tawanya renyah memenuhi ruangan setiap kali ia berhasil menyusun balok warna-warni. Siti sedang melipat pakaian baru Zahra yang harum pewangi di atas kasur lipat yang nyaman. Aroma bubur kacang hijau yang sedang dimasak di dapur mungil menguar di udara, menciptakan atmosfer homey yang selama berbulan-bulan hanya menjadi mimpi di siang bolong bagi mereka. Namun, di balik kedamaian visual itu, ada satu sudut gelap di hati Siti yang belum tersentuh oleh sinar matahari. Sebuah luka menganga yang tidak bisa disembuhkan oleh uang atau apartemen. Luka itu bernama Farhan. Setiap kali Siti melihat wajah Zahra, ia melihat mata Farhan. Setiap kali ia merasa bahagia, rasa bersalah dan amarah bercampur aduk di dadanya. Ia marah karena Farhan meninggalkannya. Ia benci karena pria itu membiarkan mereka menderita. Tapi jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, cinta itu masih ada, terkubur di bawah puing-puing kekecewaan. Ia sering bertanya-tanya, apakah kau bahagia di sana, Mas? Apakah kau sudah lupa pada kami saat kami tidur di got? Tiba-tiba, lamunan melankoli Siti dihancurkan oleh suara benda asing di atas meja makan kecil. DRRRT. DRRRT. Ponsel pintar baru, benda pipih canggih pemberian Arif agar Siti mudah dihubungi, bergetar panjang di atas meja kayu. Suara getarannya terdengar asing dan mengintimidasi di ruangan yang sunyi itu. Siti meletakkan baju Zahra, jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Siapa yang menelepon? Arif? Rizky? Siti berjalan mendekati meja, meraih ponsel itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menatap layar yang menyala terang. Bukan nama Arif yang tertera di sana. Bukan juga nomor lokal Indonesia. Di layar itu, terpampang deretan angka yang diawali dengan kode negara 60. Malaya. Napas Siti tercekat di tenggorokan, seolah seluruh oksigen di ruangan itu tersedot keluar. Kakinya lemah seketika, memaksanya berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. Kode negara itu adalah kode dari tanah tempat Farhan menghilang. Ribuan skenario mengerikan berputar di kepala Siti bagaikan angin topan.
Apakah ini Farhan? Apakah dia menelepon untuk bilang dia sudah menikah lagi? Apakah dia menelepon untuk meminta maaf karena membuang mereka? Amarah yang selama 4 bulan ini ia pendam mendadak mendidih, siap meledak. Ia ingin memaki. Ia ingin berteriak. Namun, jempolnya yang gemetar menekan tombol hijau. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya dengan takut-takut, seolah benda itu bisa meledak sewaktu-waktu. Halo? Suara Siti terdengar tajam, defensif, siap berperang. Hening sejenak di ujung sana. Lalu, terdengar suara isak tangis perempuan yang tertahan. Suara tangis yang begitu pilu, begitu hancur, hingga membuat bulu kuduk Siti meremang. Halo. Assalamualaikum. Apakah benar ini Siti? Siti Aisyah, ibunya Zahra? Tanya suara wanita itu dengan logat Melayu yang kental, tersendat-sendat oleh air mata. Siti mengernyit. Itu bukan suara istri baru. Itu suara kesedihan murni. Waalaikumsalam. Iya, saya Siti. Ini siapa? Di mana Farhan? Tuntut Siti, pertahanannya mulai goyah. Wanita di seberang sana menarik napas panjang yang terdengar berat dan menyakitkan. Saya Dewi, Siti. Sepupunya Farhan. Kakaknya Farhan. Jantung Siti mencelos. Dewi. Farhan sering bercerita tentang Kak Dewi yang baik hati. Mbak Dewi. Suara Siti melunak, berubah menjadi cemas. Kenapa Mbak menangis? Mas Farhan mana? Kenapa dia tidak pernah menelepon saya? Kenapa dia membuang saya? Pertanyaan itu meluncur deras, penuh tuduhan dan rasa sakit. Dia tidak membuangmu, Siti. Jawab Dewi, suaranya pecah menjadi raungan kecil. Demi Allah, dia tidak pernah melupakanmu satu detik pun. Farhan sudah tidak ada, Siti. Waktu berhenti berputar. Dunia Siti, yang baru saja ditata rapi selama seminggu ini, kembali runtuh berantakan. Tidak ada, bisik Siti. Otaknya menolak memproses informasi itu. Maksud Mbak, dia pergi kemana? Dia meninggal dunia, Siti. Seminggu yang lalu. Tepat di malam badai itu. Siti merosot jatuh ke lantai dingin. Ponsel masih menempel erat di telinganya. Kakinya tidak lagi bertulang. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya tanpa ia sadari. Dewi melanjutkan ceritanya, sebuah narasi tragedi yang menjawab semua teka-teki bisu selama 4 bulan ini. Ia bercerita dengan detail yang menyayat hati. 4 bulan lalu, saat Farhan pamit pulang ke Malaysia, ia sebenarnya sudah mengantongi restu orang tuanya. Ia membawa cincin emas dan tabungan hasil kerjanya selama 2 tahun untuk melamar Siti secara resmi. Ia naik bus ekspres menuju Bandara Kuala Lumpur. Wajahnya berseri-seri, penuh harapan untuk menjemput istri dan anaknya. Namun, takdir berkata lain. Bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan maut di jalan tol. Farhan terpental keluar. Ia mengalami cedera otak parah. Dia koma selama 4 bulan. Siti. Isak Dewi ditelepon. Dia tidur panjang di ICU. Dia tidak sadar. Itulah kenapa dia tidak meneleponmu. HP-nya hancur dalam kecelakaan itu. Kami keluarga tidak tahu nomor teleponmu karena ada di HP itu. Kami baru menemukannya di buku catatan kecil di saku jaketnya yang berdarah. Setelah dia meninggal. Siti membekap mulutnya sendiri dengan tangan kiri, menahan jeritan yang ingin keluar. Tubuhnya terguncang hebat. Jadi selama ini, saat ia mengutuk Farhan, saat ia membenci pria itu karena mengira dirinya dicampakkan, Farhan sedang berjuang antara hidup dan mati di ranjang rumah sakit yang dingin. Saat Siti kelaparan di jalanan, Farhan sedang tidur dalam koma. Dan saat Siti kehujanan di malam badai itu, saat Zahra kejang-kejang di saat yang bersamaan, nyawa Farhan dicabut di negeri seberang. Sebelum dia pergi untuk selamanya. Suara Dewi melembut, penuh haru. Seminggu yang lalu, dia sempat sadar sebentar. Cuma beberapa menit. Dia tidak ingat rasa sakitnya. Dia cuma ingat satu hal. Dia memanggil namamu. Siti. Zahra. Maafkan ayah terlambat pulang. Itu kata-kata terakhirnya. Siti. Dia pergi dengan air mata karena rindu padamu.
Kalimat itu menghantam dada Siti lebih keras daripada truk tronton. Arg. Jeritan Siti pecah. Jeritan duka yang murni, tajam, dan menyakitkan. Ia melempar ponselnya ke karpet, lalu bersujud di lantai apartemen itu, memukul-mukul dadanya yang sesak. Rasa bersalah yang ia rasakan kini jauh lebih besar daripada rasa bencinya dulu. Ia telah membenci seorang pria yang mencintainya sampai napas terakhir. Ia telah menuduh seorang ayah yang baik sebagai pengkhianat, padahal pria itu adalah korban takdir yang tragis. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Raung Siti, air matanya membasahi lantai keramik. Aku jahat. Aku pikir kamu jahat, ternyata aku yang salah. Zahra, yang kaget mendengar ibunya menjerit, merangkak mendekat. Bayi itu tidak menangis. Ia menatap ibunya dengan mata bulatnya yang polos, lalu tangan mungilnya menepuk-nepuk bahu Siti yang terguncang, seolah ingin menenangkan. Siti merasakan sentuhan kecil itu. Ia mengangkat wajahnya yang basah dan merah. Ia melihat Zahra. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Farhan di wajah anaknya dengan jelas. Hidungnya, matanya, senyumnya. Farhan tidak pergi. Farhan meninggalkan jiwanya di dalam tubuh kecil ini. Siti menarik Zahra ke dalam pelukannya, memeluknya begitu erat seolah ingin menyatukan kembali kepingan hati mereka yang hancur. Zahra. Bisik Siti di telinga bayi itu, suaranya parau dibanjiri air mata. Ayah tidak membuang kita, Nak. Ayah sayang Zahra. Ayah pahlawan. Ayah pulang ke tempat yang lebih indah. Di apartemen yang diterangi cahaya oranye matahari terbenam itu, Siti menangis bukan karena kemiskinan, bukan karena kelaparan. Ia menangis karena cinta. Telepon dari Malaysia itu memang membawa kabar kematian. Namun di saat yang sama, ia menghidupkan kembali kehormatan Farhan di hati Siti. Malam itu, hantu, ketidakpastian yang selama ini menghantui Siti akhirnya sirna. Farhan bukan lagi bayangan yang menyakitkan, melainkan malaikat pelindung yang akan selalu hidup dalam setiap detak jantung putri kecil mereka. Siti tahu, mulai detik ini, ia tidak membesarkan anak yang dibuang, melainkan membesarkan anak yang teramat sangat dicintai. 12 purnama telah berlalu sejak malam jahanam di mana langit Jakarta menumpahkan amarahnya ke atas dua nyawa yang nyaris padam. Waktu, sang penyembuh yang paling sabar, telah memutar roda nasib dengan cara yang begitu drastis hingga rasanya hampir tak masuk akal. Di sebuah sudut jalan yang ramai di kawasan Tebet, di bawah naungan sinar matahari pagi yang hangat dan bersahabat, kehidupan baru sedang berdenyut kencang, menari-nari dalam irama kebahagiaan yang sederhana namun memabukkan. Sebuah ruko sederhana namun rapi berdiri gagah, memamerkan ket tembok berwarna hijau muda yang segar, seolah-olah bangunan itu sendiri adalah tunas harapan yang baru tumbuh dari tanah gersang. Di atas pintu masuknya yang terbuka lebar, terpampang sebuah papan nama kayu dengan ukiran huruf emas yang menyala ditimpa cahaya, Toko Berkah Zahra. Toko itu tidak sekadar tempat berjualan, itu adalah sebuah simfoni kehidupan. Aroma beras pandan wangi, sabun deterjen, dan bumbu rempah bercampur menjadi satu, menciptakan wangi khas rumah yang menenangkan. Rak-rak besi tersusun rapi, penuh sesak dengan barang dagangan, mulai dari susu formula kaleng, benda yang dulu hanya bisa Siti impikan, popok bayi, hingga sembako kebutuhan sehari-hari. Suara mesin kasir yang berdenting, ting, dan celoteh riang para ibu-ibu tetangga yang sedang berbelanja menjadi musik latar yang jauh lebih indah daripada musik orkestra manapun bagi telinga Siti. Di balik meja kasir, Siti berdiri tegak. Bukan lagi wanita kurus kering dengan bibir ungu dan baju basah kuyup. Wanita yang kini melayani pembeli dengan cekatan itu tampak bersinar. Kulitnya cerah terawat, tubuhnya berisi tanda kemakmuran, dan matanya memancarkan ketangguhan baja yang telah ditempa api. Ia mengenakan kerudung rapi berwarna pastel. Senyumnya merekah lebar saat menyapa seorang nenek yang membeli gula. Tangan yang dulu kotor oleh lumpur got saat mencari dompet yang hilang, kini sibuk menekan tombol kalkulator dan menyerahkan uang kembalian dengan martabat yang utuh. Namun, permata sesungguhnya dari toko ini bukanlah barang dagangannya, melainkan sesosok makhluk mungil yang sedang melakukan inspeksi di lorong rak biskuit. Bayi yang setahun lalu divonis karat dengan kulit membiru dan napas tersengal, kini telah bertransformasi menjadi balita berusia hampir 2 tahun yang montok, sehat, dan penuh energi ledak. Pipinya gembil seperti bakpao hangat,
memerah alami tanpa perlu demam. Rambut hitamnya yang ikal dikuncir dua dengan pita merah, bergoyang-goyang lucu setiap kali ia bergerak. Dan yang paling ajaib, kakinya. Kaki kecil yang dulu dingin sedingin es dan menggantung lemas, kini menapak kokoh di atas lantai keramik. Zahra sedang belajar berlari. Langkahnya masih goyah, tertatih-tatih lucu seperti bebek. Seringkali tersandung kakinya sendiri, tapi ia selalu bangkit lagi sambil tertawa renyah, memamerkan deretan gigi susunya yang putih bersih. Ia adalah definisi hidup dari keajaiban medis dan kekuatan cinta. Suasana damai itu tiba-tiba berubah menjadi kegaduhan kecil yang menyenangkan saat sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti perlahan di depan toko. Itu bukan mobil pelanggan biasa. Itu adalah Mercedes Maybach yang legendaris, kereta kencana yang pernah menyelamatkan mereka dari banjir air mata. Siti, yang sedang memasukkan telur ke dalam plastik, mendongak. Jantungnya berdesir hangat. Ia mengenali deru mesin halus itu. Ia mengenali sosok-sosok yang keluar dari dalamnya. Pintu mobil terbuka. Arif dan Rizky melangkah keluar. Penampilan mereka masih sama mewahnya. Jas rapi, jam tangan mahal, sepatu kulit mengkilap, namun aura mereka berbeda. Tidak ada lagi ketegangan bisnis atau trauma masa lalu di wajah mereka. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum bangga layaknya paman yang datang mengunjungi keponakan kesayangannya, bukan donatur yang datang menginspeksi sumbangannya. Mereka tidak membawa tangan kosong. Arif membawa sebuah boneka beruang raksasa, sementara Rizky menenteng kantong kertas berisi mainan edukasi. "Assalamualaikum, Bu Bos," sapa Arif lantang dari ambang pintu, suaranya penuh canda. "Om Z aman hari ini?" Siti tertawa lepas, tawa yang bebas dari beban. Ia keluar dari balik meja kasir, menyambut kedua malaikat penolongnya. "Waalaikumsalam, Pak Komisaris. Alhamdulillah, stok susu aman, beras lancar. Masuk, Tuan. Masuk, Den." Namun, sambutan paling meriah bukan datang dari Siti. Dari lorong rak belakang, terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari gedebuk-gedebuk. Tap, 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 tap. "Om Aik." "Om Arif baik." Zahra muncul dari balik tumpukan kardus mie instan. Wajahnya berbinar-binar seperti melihat kembang api saat melihat Arif dan Rizky. Tanpa ragu sedikitpun, balita itu berlari, benar-benar berlari dengan kaki kecilnya, menuju arah pintu. Momen itu seolah bergerak dalam slow motion bagi Rizky. Ia melihat kaki Zahra menjejak lantai. Ia melihat lututnya menekuk kuat. Ia melihat keseimbangan tubuhnya. Setahun lalu, ia melihat bayi ini kejang kaku di pangkuan kakaknya. Sekarang, bayi ini berlari menyambutnya. Dada Rizky sesak oleh haru. Hantu masa kecilnya yang kelaparan dan kedinginan benar-benar telah sirna, digantikan oleh tawa bocah ini. Arif segera berlutut di lantai toko, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, tidak peduli celana bahannya kotor terkena debu lantai. "Hap!" Zahra menubruk pelukan Arif dengan kekuatan penuh, membuat miliarder itu terhuyung ke belakang sambil tertawa bahagia. Arif mengangkat tubuh gembul Zahra tinggi-tinggi ke udara, memutarnya sekali putaran. "Ya ampun, berat sekali kamu sekarang, Tuan Putri," seru Arif gemas, lalu mencium pipi tembem Zahra. "Siapa yang kasih makan kamu sampai jadi roti sobek begini?" "Ibu," jawab Zahra polos sambil menunjuk Siti, membuat semua orang di toko itu tertawa. Rizky mendekat, mencubit pelan hidung Zahra. "Hei, jagoan. Lupa sama Om Rizky? Ini kunci apartemen masih disimpan nggak?" Zahra beralih ke gendongan Rizky, memeluk leher pemuda itu erat-erat. Rizky memejamkan matanya, meresapi kehangatan tubuh kecil itu. Ini adalah terapi termahal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pelukan tulus dari nyawa yang ia selamatkan. Siti memandang pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Di sana, di tengah toko kelontongnya yang sederhana, berkumpul 3 orang pria yang paling berjasa dalam hidup Zahra. Ada Arif dan Rizky secara fisik, dan Siti yakin, ada arwah Farhan yang tersenyum dari sudut ruangan, melihat putrinya dicintai oleh begitu banyak orang. "Tuan Arif, Den Rizky," ucap Siti pelan, suaranya bergetar menahan haru.
Lihat dia. Lihat kakinya. Dulu saya pikir dia tidak akan pernah bangun lagi. Sekarang saya kewalahan mengejarnya. Terima kasih. Terima kasih karena tidak membiarkan lampu kecil ini padam setahun yang lalu. Arif menurunkan Zahra, membiarkan anak itu berlarian lagi mengejar bola mainan yang baru dibuka. Ia menatap Siti dengan tatapan hormat. Kami hanya memberikan kayu bakar, Bu Siti, jawab Arif bijak. Ibulah yang menjaga apinya tetap menyala. Ibu yang bangun jam 3 pagi untuk ke pasar. Ibu yang mengangkat karung beras. Jangan pernah remehkan kekuatan seorang ibu. Siti tersenyum, lalu menatap keluar jendela toko. Langit Jakarta hari ini begitu biru, awan putih berarak pelan. Tidak ada tanda-tanda hujan. Tapi Siti tahu, hujan akan datang lagi suatu hari nanti. Bedanya, sekarang ia sudah punya payung. Ia sudah punya rumah. Dan ia sudah punya keluarga. Kamera perlahan bergerak mundur, zoom out, menjauh dari kehangatan di dalam toko itu, melewati kaca jendela yang bertuliskan Berkah Zahra, lalu naik ke atas, menangkap hiruk-pikuk kota Jakarta yang sibuk. Di antara hutan beton yang keras dan seringkali kejam itu, ada satu titik cahaya hijau kecil yang bersinar terang, sebuah monumen kemanusiaan yang dibangun di atas fondasi air mata dan sisa makanan. Narasi penutup dari Siti terdengar lembut namun penuh tenaga, menyatu dengan suara tawa Zahra yang menggema di latar belakang. Dulu aku mengutuk hujan karena ia membasahi lukaku. Dulu aku membenci badai karena ia merenggut harga diriku. Tapi hari ini aku mengerti. Tuhan tidak mengirimkan badai untuk menenggelamkanmu. Dia mengirimkan badai untuk membersihkan jalanmu, memaksamu bertemu dengan tangan-tangan yang ditakdirkan untuk menggenggammu. Dan di ujung setiap doa yang dipanjatkan dengan air mata, selalu ada pelangi yang menunggu untuk dipeluk. Layar perlahan meredup menjadi hitam, diiringi suara langkah kaki kecil Zahra yang berlari menjauh. Sebuah suara langkah kaki masa depan yang tak akan pernah berhenti melangkah. Amat.